Baik, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bapak Ibu para hadirin sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana puasanya sejauh ini? Sebentar lagi kita semua berharap agar semua bisa menyelesaikan ibadah puasanya dengan sebaik mungkin, walaupun di tengah pandemi ini, dan kita berharap semuanya sehat-sehat saja. Perkenalkan, nama saya Prita Laura, saya akan memandu jalannya acara untuk hari ini, saya akan menjadi moderator untuk hari ini, dan ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan sebelum kita memulai acara kita pada hari ini. Sejauh ini antusiasme sungguh luar biasa, ini terkait dengan apa yang kami perbincangkan pada hari ini. Kita akan memperbincangkan mengenai tantangan dan peluang pendanaan keanekaragaman hayati pasca 2020. Ya, ini ada 1.139 orang yang mendaftar. Jadi antusiasmenya luar biasa begitu ya, yang akan bergabung melalui kanal Zoom ini maupun juga melalui kanal YouTube dari KLHK. Jadi bagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang memiliki teman-teman yang ingin juga bergabung untuk mendengarkan webinar ini dan sudah tidak bisa lagi memasuki ruangan Zoom ini, silahkan untuk diinformasikan bahwa dapat juga mengakses melalui kanal YouTube KLHK. Nah, kami informasikan di sini bahwa ada beberapa rules terkait dengan diskusi kita kali ini. Pertama adalah mohon Bapak Ibu hadirin sekalian berkenan untuk menempatkan dalam mikrofon Anda dan juga dalam tanda mute ya. Di mute begitu ya mikrofon Anda selama diskusi berlangsung. Namun nanti ada saat-saat di mana saya akan minta Bapak Ibu sekalian untuk kemudian menyapa begitu ya di akhir atau di awal acara. Jadi silakan bagi yang saya sebutkan untuk kemudian membuka mikrofonnya, terutama bagi para narasumber. Dan kemudian juga untuk catatan cara bertanya Bapak Ibu hadirin sekalian, ada tata cara bertanya. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah ada Q&A dan juga chat. Q&A dikhususkan bagi pertanyaan. Jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu hadirin sekalian agar untuk pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan bisa dimasukkan ke dalam Q&A atau misalnya tanggapan dapat dimasukkan ke dalam Q&A agar kami nanti dapat lebih mudah untuk mengumpulkan pertanyaan yang ada dan disampaikan kepada narasumber. Dan bagi perbincangan yang lain, chat yang lain, karena saya tahu di saat webinar ini saatnya Anda juga sedang menyapa satu sama lain begitu ya. Silakan melalui kolom chat yang ada di bagian bawah. Ya, itu dia. Dan kemudian nanti kita akan melihat kondisi kalau kemudian ada penanggap begitu yang ingin memberikan tanggapan, ingin silahkan untuk raise hand gitu ya. Karena ada waktunya nanti pada saat di akhir diskusi kita akan berikan kesempatan bagi Anda. Namun lagi-lagi itu tergantung kepada waktu yang tersedia ya Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi itulah dia ground rules kita. Dan untuk materi Bapak Ibu sekalian dapat mendownload materi dari narasumber yang terdapat di link yang akan kami share di akhir acara nanti. Jadi itu semua sudah tersedia untuk Anda bisa juga langsung mengakses materinya. Baik, tampaknya kita sudah bisa memulai acara kita pada hari ini. Saya akan mengumumkan terlebih dahulu bahwa rundown kita pada hari ini adalah kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh UNDP Deputy Resident Representative Ms. Sophie Kemkatsi. Kemudian kita akan mendengarkan paparan dari para narasumber, dilanjutkan dengan diskusi. Jadi kita punya cukup waktu untuk berdiskusi, jadi silahkan jika Anda sudah memiliki pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan di Q&A, atau jika Anda mendengar pemaparan dari narasumber,
langsung saja bertanya di Q&A agar kami bisa langsung mengumpulkan dan langsung menjawabnya tepat waktu. Baik, itulah dia acara kita yang akan berakhir pukul 12.30 atau pukul 13, nanti tergantung dari bagaimana banyaknya pertanyaan. Jadi terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Kita berikan tepuk tangan sama-sama dimanapun Anda berada untuk acara kita hari ini. Ya, ini adalah acara yang kita juga sekaligus memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional yang akan bertepatan dengan tanggal 22 Mei. Memang kita akan merayakannya terlebih dahulu lebih cepat begitu ya, tanggal 22 dari tanggal 22 Mei. Dan tema dari perbincangan kita kali ini adalah tantangan dan peluang pendanaan keanekaragaman hayati pasca 2020. Judulnya sangat menarik, Our Solution Are in Nature. Dan tujuan dari perbincangan kita kali ini adalah kita ingin terlebih dahulu memetakan sebenarnya kondisi pembiayaan keanekaragaman hayati di Indonesia saat ini bagaimana. Ketika dikatakan ada gap-nya itu seberapa besar sebenarnya, dan bagaimana sebenarnya dana dari pemerintah pusat sudah mengalir, begitu ya. Kita ingin tahu bagaimana profilnya. Kemudian juga kita melihat apakah urgensi yang kita hadapi saat ini untuk kemudian memelihara keanekaragaman hayati Indonesia, serta juga tantangannya di setelah 2020. Kita tahu kondisi keuangan dunia dan juga nasional ini tentunya akan sangat berubah oleh karena COVID-19, begitu ya. Ada tantangan-tantangan baru yang harus kita hadapi. Sementara bisa jadi kemungkinan untuk memelihara keanekaragaman hayati bisa lebih besar begitu. Bagaimana menjawab tantangannya? Apakah ada solusi-solusi inovatif financing yang kemudian bisa kita gali bersama di sini? Jadi silahkan, itulah dia tema pembicaraan kita kali ini. Silahkan untuk Anda juga ikut berpartisipasi bersama dengan kami. Baik, untuk memulai acara kita kali ini, kami akan persilahkan, we would like to invite Miss Sophie Kemkadzi as a UNDP Deputy Resident Representative for opening remarks. Please welcome Miss Sophie. Thank you very much, Ibu Prita. Let me start by greeting Bapak Wiranto, the Director General of Conservation and Natural Resources and Ecosystems of the Ministry of Environment and Forestry, Bapak Arifin Rudianto, the Deputy for Maritime and Natural Resources Governance of Bappenas, also Bapak Adi Budiarso, Head of the Center for Climate Finance and Multilateral of the Fiscal Policy Agency. I can also see that Bapak Medril is connected online, and I also want to extend very warm good morning and welcome to, now I see 513 people who are connected to this Zoom conversation only, and I know that many more are listening to us through YouTube channel. Selamat pagi and very good morning to all of you. It's indeed a great pleasure and privilege for me to be here with you and to have an opportunity to share a few remarks for today's event. I also want to acknowledge my biggest respect and deepest gratitude to our government counterparts for their presence and engagement in this event today, but more importantly, for the long-lasting, very good and strategic cooperation that we from UNDP enjoy from the Ministry of Environment and Forestry from Bappenas or from the Ministry of Finance and BKR. So thank you for that. Now, colleagues and ladies and gentlemen, we are meeting in a rather unusual format somehow, which is getting more and more usual format of meeting for us, but truly in unprecedented times when we as global community are fighting the COVID pandemic and trying to find our way around it.
Now, of course, first and foremost, it's a health disaster, and it requires response from that side. But at the same time, we all know that it is also a very big socio-economic disaster, which impacts hundreds of thousands of lives and shapes and reshapes economies globally and at national level, and is felt at each and every level. And we know that it's, in a sense, a test of resilience, if you wish, in a big way for the countries and for the global community and for all of us, you know, individually. Now, as we are putting together our response measures, more and more we are discussing about ways how to recover from the crisis and what comes after that. How would the post-COVID era be shaped? And I have to say that probably this is also possibility for us maybe to change a little bit the equilibrium when we go back to the normal development trajectory, to make sure that response or recovery is not only driven by the economic considerations, but environment and biodiversity are part of it in a big way. Now, speaking of post-2020 and post-COVID situation, I also want to remind ourselves that this is an important milestone in a sense, because globally many countries will be ending their current national biodiversity national action plans, and the future strategy and future action plans are still in development, and we hope that they will come very soon. But every strategy is only good, you know, if it is properly implemented, and we know that financial side of implementation is very important. Now, if we look at global landscape, we know that according to the estimates that we have, it is around 78 to 91 billion dollars per year, which is the global biodiversity finance assessment. We also know that the lion's share of this funding is coming from the public finance, which is then followed by the international public spending. But what is interesting is that the share of private spending in biodiversity is also quite big, and it is increasing. So it is estimated that it stands currently at 6.6 to 13 billion dollars, but it is increasing. Now let's look at Indonesia and see what is happening in Indonesia. And I have to say that here again, colleagues, our BioFin project has made some estimates, you know, where they estimated that it is around a $10 billion need in biodiversity, where if we look at average, for instance, for the 5 years from 2011 to 2016, this is, we have around $663 million spending per year, which of course is not sufficient to meet the demand. But if we look at the trend is definitely positive, and it is increasing. Now, the message that I want to give here is that for sure we have to ensure that biodiversity or aspirations of the biodiversity strategy that Indonesia has is underpinned by sufficient financial commitment also. But I also want to say, and this is something that we more and more acknowledge these days, that public finance only will not be sufficient to meet this demand. And more we are looking at the possibilities of leveraging financing from private sector, but also from the non-traditional sources, and from finding ways how to leverage financing for biodiversity in various creative ways. And Biodiversity Project has done a lot of work on that, and coming from UNDP also, I have to say, and you probably, many of you know about Innovative Financing Lab that we have in UNDP, and there too we do lots of work in finding and unlocking again financing opportunities
through religious financing, impact investment, crowdfunding, and many other mechanisms that can be utilized for this purpose. Now, I think today's discussion is very relevant in that sense, because we will have an opportunity to hear from various partners, and we have an advantage of having all key stakeholders from the government to share their perspective about ways to meet the financing demands in biodiversity. And indeed, solutions are all in our hands, and we have to take action on that. So in closing, I want to say very big thank you to our panelists for agreeing to be part of this meeting today and for sharing their very valuable views on that. And I also want to take an opportunity, because this is the week when we are meeting, when we are closing the holy months of Ramadan. And I want to wish everyone a very happy and healthy Lebaran. May this Lebaran bring happiness to your lives, and may it fill your hearts with miracles. Thank you from my side, and wish you a very successful webinar. Back to you, Ibu Prita. Thank you, Ms. Sophie Kamkadze as a UNDP Deputy Resident Representative. Thank you. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara kita pada hari ini diselenggarakan oleh KLHK, Biofin, dan juga UNDP Indonesia, dan juga bekerja sama dengan kementerian terkait. Dan saya informasikan, saya melihat di chat ini sudah ada dari berbagai daerah yang bergabung bersama kita, menyenangkan sekali. Di sini ada dari Taman Nasional Teluk Cendrawasih, dan kemudian juga dari Kalimantan Timur, dari berbagai universitas Sulawesi Tenggara, kemudian juga Mataram, dan banyak lagi daerah lain yang sudah bergabung, begitu ya. Ini semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber di sini bisa mencerahkan Anda semua untuk kita sama-sama bergerak melindungi keanekaragaman hayati Indonesia. Saya akan perkenalkan seluruh narasumber sekarang sudah hadir bersama kita. Saya mohon kepada para narasumber kiranya boleh dinyalakan videonya dan di-unmute begitu Pak. Saya akan persilakan Bapak untuk menyapa. Pertama-tama di sini ada Pak Wiranto di sini. Pak Wiranto, selamat pagi, Direktur Jenderal Konservasi. Wiratno, mohon maaf. Aduh, saya salah lagi Pak Wiratno. Selamat pagi Pak Prita. Pak Wiratno, apa kabar? Sehat-sehat ya Pak Wiratno ya. Pak Wiratno, selaku Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, silahkan menyapa audiens Pak Wiratno. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Salam tangguh, salam sehat. Salam tangguh, salam sehat. Terima kasih Pak Wiratno. Dan Good morning, berikutnya, Ms. Sophie. Thank you, terima kasih Pak. Dan berikutnya saya akan menyapa, sudah hadir juga bersama kita Bapak Arifin Rudianto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas. Pak Arifin, selamat pagi, silakan menyapa Pak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, tetap sehat, senyum, dan semangat. Terima kasih Pak Arifin. Dan pagi, juga Bapak, nanti Pak Arifin. Pagi, Prof. Nanti juga akan bergabung bersama kita nanti untuk memberikan paparan. Silahkan, kita akan menyapa, boleh dibuka video dan juga mikrofonnya Pak Adi Budiarso, Kepala Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral. Iya, Pak Adi Budiarso, silahkan menyapa Pak. Halo Bapak Ibu dan tim KHT, pemerhati biodiversity Indonesia. Sukses, salam sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Adi Budiarso, terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan dengarkan pemaparan sekaligus juga memberikan opening remarks gitu ya, perwakilan dari KLHK, Pak Wiratno, Insinyur Wiratno MSc, selaku saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di KLHK. Dan beliau ini sudah banyak sekali kemudian kiprahnya, ada beberapa publikasi yang dihasilkan oleh beliau, termasuk juga mengenai COP24, COP24, begitu ya, yang juga kemudian hasil dari publikasinya. Kemudian juga beliau pernah menjadi ketua delegasi Indonesia pada Conference of Committee on Forestry yang ke-22 di Italia, dan menjadi ketua Satgas
akses masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat. Baik, Pak Wirato, waktu dan tempat saya persilahkan untuk opening remarks dan sekaligus langsung masuk ke pemaparannya. Silakan, Pak. Baik, Mbak Prita, terima kasih. Saya akan langsung ke paparan ya. Pertama memang saya sampaikan salam tangguh, salam sehat. Kita mempunyai salam di Manggala ini, salam tangguh, salam sehat dan salam tangguh. Kita untuk menyemangati teman-teman kita yang bekerja di lapangan. Dalam menyambut Pasca 2020 dan keragaman hayati kita. Banyak sekali pengunjungnya yang ikut acara ini. Ada berapa ya Mbak Prita? 1000 ada? Ada 1139 Pak, melalui Zoom dan juga YouTube. Ya. Ya, terima kasih. Ini paparan saya singkat, inovasi pendanaan ya. Lanjut. Indonesia ini kawasan konservasinya 27,14 juta hektar. Yang sebelah kiri itu ada cagar alam, ada Suaka Marga Satwa, ada Taman Nasional yang paling banyak, kira-kira 16 juta lebih hektar Taman Nasional di seluruh Indonesia. Kalau Bapak Ibu tahu Bromo, orang kenal Bromo, itu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ya lautan pasir dan luar biasa, ya salah satunya masih gunung aktif. Orang bilang, Pak, saya pernah mendaki Rinjani yang terkenal di Lombok, ya, yang Geopark juga, itu adalah Taman Nasional kita. Kita mempunyai 54 Taman Nasional di seluruh Indonesia dan beberapa kawasan perairan dan marine. Kalau orang bilang Wakatobi indah, itu Taman Nasional Wakatobi. Komodo, Taman Nasional Komodo sangat terkenal, dia juga sebagai World Heritage, warisan dunia alam. Kalau Borobudur, warisan dunia dari aspek budaya, culture ya. Kalau ini kita nature. Nah, kawasan konservasi kita ini meliputi, mengcover hampir semua tipe ekosistem di seluruh Indonesia, mulai dari bawah laut, ya, padang lamun, pantai, hutan hujan dataran rendah, kawasan kars, sampai ke pegunungan tinggi, gunung-gunung di Leuser, di Puncak Kerinci yang tertinggi di Sumatera, dan seterusnya, sampai ke salju abadi di Loren. Kalau orang bilang Loren salju abadi endotropik, itu hanya 2 di dunia ini, yaitu di Kilimanjaro dan di Loren. Loren adalah taman nasional kita juga, yang kita banggakan. Nah, seluruh kawasan konservasi itu diamanatkan ya melalui Undang-Undang 5 tahun 90 sebagai habitat dan tempat keragaman hayati. 27,14 juta itu kira-kira seluas Inggris Raya sana di Eropa itu. Jadi sangat luas. Dan itu menjadi kebanggaan nasional yang sering saya sebut sebagai national treasure. Nah, banyak sekali spesies-spesies yang terkenal, misalkan mamalia besar, ada gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak Sumatera, badak Jawa, orang utan, gajah, ya, itu yang mamalia besar, belum aves, burung, dan seterusnya. Yang sangat terkenal itu ada curik Bali. Ya. Kemudian ada juga pengembangan pengelolaan sampai aspek genetik. Nanti kita ceritakan. Yang kanan itu penemuan baru dari soft coral Candida spongia di Teluk Kupang, taman wisata alam kita walaupun untuk wisata, tapi ternyata di bawah lautnya menyimpan satu potensi anti cancer. Ini yang Candida spongia. Ya. Sebelah kiri itu jamur morel sangat mahal ditemukan di Taman Nasional Gunung Rinjani. Jadi selain dia merupakan aset wisata, potensi wisata yang luar biasa, diburu orang di seluruh dunia, tapi dia juga ternyata menyimpan keragaman hayati yang tinggi. Di Taman Nasional Gunung Merapi, staf saya S3 sedang meneliti satu jenis rumput yang memiliki antioksidan sangat tinggi. Jadi dari segi biomedik global, kita memiliki potensi yang sangat besar dari kawasan-kawasan konservasi.
Lanjut. Silakan. Secara umum, pendanaan konservasi per hektar Indonesia memang bertambah, tetapi kalau dibandingkan negara-negara lain, kita masih sangat kurang. Ini isu pendanaan dan inovasi pendanaannya seperti apa nanti. Kita pengelola kawasan konservasi bekerja di tingkat tapak. Kami memiliki staf 6.000 lebih di seluruh Indonesia, 10.000 bersama dengan tenaga kontrak dan seterusnya dari unsur masyarakat, ya, itu mengelola kawasan seluas itu. Data-data ini menunjukkan bahwa memang dibandingkan Indonesia dengan Thailand aja, Thailand 16,8 US dollar per hektar, kita seperempatnya, 4,4. Ini menjadi tantangan kita bersama seperti apa. Memang mungkin Thailand juga luas kawasan konservasinya tidak banyak, tidak seluas Indonesia, sehingga beban untuk investasi di kawasan konservasinya lumayan tinggi. Tapi ini hanya salah satu indikator. Pendanaan hanya salah satu indikator seberapa jauh kita mampu mengelola kawasan hutan atau kawasan konservasi kita. Ada banyak faktor lain yang menentukan, ya, kapasitas staf, jumlah dan kapasitas, dan leadership yang jarang disebut di dalam semua forum adalah pentingnya leadership untuk mendorong perubahan-perubahan organisasi dengan cepat, merespon dan mengembangkan beragam inovasi dalam rangka agar tujuan akhirnya adalah, ultimate goal-nya adalah kawasan konservasi aman, masyarakatnya memiliki kesadaran kritis dan membangun gerakan kolektif untuk bersama-sama turut menjaga. Sama seperti situasi COVID saat ini, diperlukan partisipasi masyarakat yang besar. Dan semua unsur, LSM, NGO, ya, civil society, perguruan tinggi, pakar, praktisi, local champion, local hero, politician juga. Lanjut. Potensi skema pendanaan alternatif ini banyak sekali. Yang ini tentu bukan hanya untuk KSDAE saja yang mengurusi kawasan konservasi, tapi juga untuk kawasan-kawasan hutan lainnya. Di tingkat nasional ada BPDLH, ya ini juga penting. Baru saja ditetapkan Perpres 77 tahun 2015 tentang pengelolaan dana lingkungan hidup, ya, di tingkat nasional. Kemudian PP 46 2017 ada juga terkait tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup. Kita mendapatkan juga dari Islamic Fund Green Sukuk untuk kegiatan-kegiatan pembangunan sarana prasarana wisata alam misalkan, ya. Kemudian ada potensi badan layanan umum yang berpeluang dikembangkan, misalkan TN Komodo, dengan pengunjung lebih dari 123.000 per tahun di zaman normal 2019. Ada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, juga potensinya besar dari segi tourism. Lalu di KSDA Jawa Barat ada Taman Wisata Alam Tangkuban Berau. Kemudian ada platform pembayaran tiket online yang sedang dalam kita upayakan bisa dilakukan, tiketing online, sehingga memudahkan. Di kerjasama luar negeri ada mekanisme multilateral dan bilateral. Nah, ini yang hibah misalkan GF, ini juga cukup besar. Bilateral project, filantropi, CSR, dan multilateral project. Kemudian ada country allocation from Global Fund, ini ada IKI, ada BMU, USAID, ada ITTO, ada DebSwap, ini untuk DFCA misalkan, ya. Ini peluang-peluang pendanaan yang bisa juga membantu filling the gap
Kemudian di tingkat di kita, khususnya KSDAE di dalam negeri, kita punya perjanjian-perjanjian kerjasama, penguatan fungsi. Itu ada lebih dari 500 perjanjian kerjasama penguatan fungsi, ya, membantu Balai Taman Nasional atau KSDA dalam memperkuat fungsi-fungsi kawasan. Bisa bentuknya dukungan kepada masyarakat setempat, bisa membantu sarana prasarana yang kurang, dan hal-hal lain yang termasuk misalnya Pertamina Geothermal itu membantu membangun tempat untuk rehabilitasi elang Jawa di Kamojang. Ya, ini satu, Pertamina Geothermal. Dan Pertamina ada membantu di Aceh Timur dengan pelestarian kura-kura. Jadi banyak sekali mitra-mitra kita yang kita ingin ke depan juga semakin dapat membantu kita dalam bentuk perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan, misalkan adanya jalan, dan Kementerian PU dan para pihak di daerah juga mau membantu konservasi setelah mereka mendapatkan peningkatan kualitas jalan untuk kepentingan konektivitas antar kabupaten atau provinsi misalkan. Ya. Jadi cukup besar peluang kerjasama di dalam negeri terkait dengan KSDAE. Kemudian di pendanaan di tingkat tapak, kita ingin misalkan ada koperasi ya, yang pendanaannya juga mendukung crowdfunding untuk satwa, adopsi pohon, sinergi program lintas kementerian, ini juga banyak ya. Saya baru berbicara dengan Zoom meeting dengan webinar dengan Pak Teten, misalkan pengembangan wisata, kerjasama antara UMKM, Kementerian UMKM dengan kita di desa-desa, di mana pengembangan wisata berbasis kawasan konservasi ini bisa mendukung mengembangkan lokal ekonomi, khususnya lokal ekonomi. Kemudian penggalangan dana-dana kelompok, ya, tanggung renteng, dan seterusnya. Ini menjadi gerakan yang menjadi membantu untuk filling the gap. Kita di kawasan konservasi ini tadi belum saya sampaikan ada sekitar 6.280 desa penyangga, desa yang langsung berbatasan dengan kawasan konservasi. 2018 saya menetapkan program kemitraan konservasi. Ya, nanti saya jelaskan. Lanjut. Silakan. Nah, pengelolaan program-program konservasi ini menurut saya minimal ada 4 hal yang penting. Satu, membangun kemitraan para pihak. Karena kita tidak mampu mengelola kawasan konservasi sendiri, maka siapapun tetangga kita harus kita ajak bekerja bersama-sama, saling menghargai dan saling menjaga. Kalau tetangga kita desa, kita mengembangkan kerja-kerja dengan masyarakat di desa itu dalam bentuk kelompok-kelompok tadi. Ya. Kalau tetangga kita kebun, HTI, kita harus bekerja sama dengan mereka. Di Sumatera, di Riau misalkan banyak sekali kawasan kita dikelilingi oleh HTI misalkan. Kita harus bekerja sama dengan mereka. Mereka harus juga mau bekerja sama dengan kita. Kalau ada harimau terjerat, misalkan kemarin, tadi malam saya mendapat laporan di Riau, mereka harus ikut bertanggung jawab, ya, membersihkan jerat di areal kerjanya sendiri, bukan di tempat lain. Ini bisa contoh-contoh nyata seperti ini. Yang kedua adalah kemampuan leadership, ya, kemampuan kepemimpinan dalam memberikan contoh arah organisasi, membangun share vision dan mission dan strategi untuk mencapainya, ya, ditambah dengan kemampuan teknis dan manajerial pegawai seluruh staf Dirjen KSDAE. Yang ketiga adalah seberapa jauh kita mampu memanfaatkan iptek dan inovasi. Di era pandemik ini muncul segala macam inovasi. Dan sebetulnya kita harus melakukan itu. Hampir dalam waktu yang secara terus-menerus melakukan inovasi-inovasi. Dan di backup dengan policy, dengan kebijakan nasional. Yang ketiga, kita harus mampu membuat
skala prioritas. Priority setting untuk menyelesaikan masalah ya di satu sisi, tapi juga kita harus mampu mengembangkan banyak potensi-potensi di lapangan. Ya, potensi-potensi yang bisa kita kembangkan bersama masyarakat. Tahun 99 saya sudah bekerja dengan 6 kelompok petani di lereng Merapi sebelum dia jadi Taman Nasional, menyelamatkan jenis vanda paling cantik yaitu vanda tricolor. Ya, vanda tricolor ini mau musnah karena wedus gembel, ya, awan panas Merapi dan dicuri orang karena dijual belikan. Nah, dengan kerjasama dengan kelompok tani, akhirnya sekarang bisa diselamatkan vanda tricolor, dan salah satu kelompoknya malah mengembangkan kerjasama dengan Universitas Fakultas Biologi UGM dalam mendorong ya, mengkoleksi anggrek-anggrek spesies. Sudah ditemukan 60 anggrek spesies di lereng Merapi Selatan. Ini menunjukkan kekuatan komunitas. Kalau pemerintah mampu melakukan reposisi perannya dalam melakukan pendampingan, penguatan, ya, dan mendorong lahirnya local hero seperti itu. Lanjut. Silakan. Ini contoh kemitraan konservasi kita. Ya, kalau di dirjen lain namanya hutan sosial, perhutanan sosial ya Pak Bambang. Di kawasan konservasi tadi sekarang sudah ada 600.000 lebih hektar kawasan yang dimitrakan, yang dikerjasamakan dengan masyarakat. Kalau masyarakat miskin di sekitar kawasan konservasi, ya, itu harus diajak bekerja sama untuk menghilangkan kemiskinannya melalui berbagai alternatif lokal ekonomi mereka. Ya, ini contoh-contoh berapa kelompok kita melakukan pendekatan kelompok karena bukan individu per orang, karena dari kelompok itulah kita bangun nilai-nilai kelompok, kebersamaan, gotong royong, tanggung renteng, ya. Dan mereka harus membantu kita dalam penyelamatan satwa, melapor kalau ada satwa terjerat, mencegah kebakaran hutan, mencegah perambahan baru, dan banyak aspek di mana masyarakat mampu menggerakkan kelompok-kelompoknya untuk bersama-sama kita menjadi mitra. Syarat utamanya mereka perlu pendampingan. Ya, saya kira filling the gap melalui kemitraan konservasi juga satu yang menurut saya keren. Dan saya sedang mencari metode atau model kelola kawasan konservasi yang versi Indonesia itu seperti apa. Ternyata mungkin jawabannya adalah kita harus bekerja dengan tetangga kita yang paling dekat dengan kawasan itu. Lanjut, saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Prita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wiratno. Pak Wiratno, sebelum kita beralih ke narasumber lain, boleh ada sedikit follow up question dulu ya Pak ya. Dari pemaparan Bapak tadi ada satu pertanyaan yang pasti belum terjawab Pak, terkait dengan urgensi Pak. Bagaimana sebenarnya urgensi atau kondisi biodiversity di Indonesia saat ini? Bagaimana gambaran pengurangan ancaman penurunan keanekaragaman hayati di Indonesia dan kemudian ancamannya di pasca 2020 sehingga kemudian kita bisa menangkap urgensi yang harus kita lakukan untuk membuat hal ini menjadi satu pilihan prioritas. Silakan Pak. Iya. Semakin urgent tergantung juga di pulau mana dia. Di Sumatera dia sangat urgent. Ya, secara umum begini, yang kita tetapkan kawasan konservasi itu ternyata banyak sekali biodiversity yang di luar sistem kawasan konservasi. Ya, maka kita segera melakukan. Tadi saya lupa menyatakan juga ada program ekosistem esensial. Hal ini juga didukung oleh Bappenas, Bapak Arifin juga terima kasih. Ke depan, 5 tahun ke depan, itu ada program identifikasi dan verifikasi kawasan-kawasan high biodiversity tinggi, ya, HCVF dan high carbon. Kawasan-kawasan yang memiliki keragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi. Ya, itu harus juga kita kelola. Kawasan itu antara lain ada di HCVF, ya. Kalau di kebun atau di HTI ada kelompok hutan yang masih bagus, itu harus dipertahankan dan dikelola.
Di wilayah sawit juga begitu. Nah, kita mau berbicara juga dengan kelompok sawit ini agar mereka ikut membantu menyelamatkan scatter forest, pristine forest yang ada di perkebunan mereka, di HTI, di HPH. Nah, contoh nyata misalkan di WHA itu di Berau, di Kabupaten Berau dan Kalimantan dan Kutai Timur itu ada inisiatif sudah lama, ya dibantu oleh TNC waktu itu dan mulai dari provinsi sampai ke bawah. Jadi mereka membangun satu kelompok dengan core zone-nya itu hutan lindung, ada HPH, ada sawit, dan mereka bekerja sama bahu-membahu untuk membantu menyelamatkan wildlife di situ. Dan hutan lindung itu menjadi tempat sanctuary untuk orang hutan paling penting di daerah WHA. Ini satu contoh. Ya. Kita ingin di Sumatera juga demikian, di Kalimantan, misalkan ya. Jadi urgensinya pasti akan semakin tinggi tensinya, dan oleh karena itu sambil menunggu proses itu pendanaan, penambahan dana SDM, yang penting adalah membangun network regional, network lokal yang disebut sebagai kolaborasi para pihak. Menurut saya itu yang sedang kita kerjakan dan kita ingin menghimbau semua. Contoh nyata misalkan kepentingan komunitas. Ini contoh nyata. Saya baru ke desa Jatimulyo di Kulon Progo. Jatimulyo adalah desa yang membuat peraturan desa siapapun melarang berburu burung di situ. Setelah 1 tahun diproses partisipatif dari bawah, semua orang sepakat melindungi burung. Setahun kemudian ratusan burung datang ke desa Jatimulyo. Burung itu lo tahu kalau di daerah mana aman dan tidak diburu manusia. Dan itu, this is the local initiative. Dan kita bantu, sekarang kita dorong local inisiatif ini di seluruh Indonesia. Dan banyak contoh seperti itu, dan pemerintah meng-acknowledge usaha-usaha mereka. Dan ini sustainable. Jadi itu bukan di kawasan konservasi, ini lokasi desa, di mana banyak pohon-pohonan dan seterusnya. Saya kira itu, Mbak. Iya, Pak, kalau terkait dengan kita kan juga ikut dalam Convention on Biodiversity, ya, kita kenal dengan CBD. Di sana ada target-target nasional. Kalau untuk target nasional Indonesia saat ini pencapaiannya bagaimana? Karena kalau tadi Bapak katakan dengan pendanaan yang sangat jauh gap-nya tersebut tentu akan berpengaruh juga terhadap pencapaian target. Bagaimana, Pak? Iya, kalau IC target mungkin kita yang marine yang kita harus bahu-membahu, ya Marine Protected Area System, dan Kementerian KKP saya kira mereka mempunyai sistem untuk menambah Protected Area System yang disebut kawasan konservasi laut daerah. Ya, kawasan konservasi laut daerah. Dari marine saya kira dari IC target kita masih perlu. Tetapi isusnya bukan hanya target fisik, tetapi juga manajemen level dari additional protected area system itu yang dibangun. Dan saya menekankan pentingnya satu kerjasama yang saya sebut sebagai hybrid knowledge. Hybrid knowledge adalah kerjasama antara modern science dan local wisdom. Ya, di daerah timur, banyak tempat di timur ada yang disebut SASI. SASI adalah usaha seperti kita mengistirahatkan alam. Ada SASI 1 tahun, sehingga wilayah laut itu tidak boleh dipanen dalam waktu 1 tahun, kesepakatan para community, dan setelah 1 tahun kemudian baru boleh dipanen. Di Teluk Cendrawasih saya menyaksikan pembukaan SASI yang hasilnya luar biasa. Jadi sebetulnya traditional wisdom inilah yang harus direvitalisasi menjadi bagian dari fondasi National Policy on Conservation. Ya. Dan banyak sekali contoh-contoh lain traditional wisdom yang bermanfaat di masyarakat adat misalkan. Saya mempunyai data dari 1,3 juta usulan wilayah adat di kawasan konservasi, terutama di Taman Nasional, itu 90% hutannya masih utuh. Artinya apa? Artinya masyarakat adat itu selama ini di sana, dia mengelola ya hutannya itu dengan prinsip-prinsip kelestarian. Bukit 12 juga begitu, orang Kubu dan atau suku anak dalam. Jika itu kekuatan itu. Iya, jika dikaitkan dengan pembiayaan, Pak, apakah kemudian jika
kita bekerja sama dengan masyarakat adat begitu ya, untuk kemudian warga desa, untuk kemudian menjaga alamnya, apakah kemudian ini bisa menyiasati kurangnya pendanaan yang ada? Demikian, Pak? Salah satunya iya, memang. Karena begini, konservasi ini adalah benefit beyond boundaries, jangka panjang. Misalkan Gunung Gede yang luasnya 21.000, yang di puncak itu, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, manfaat airnya luar biasa besar, sampai bisa mengairi sawah lebih dari 100 desa di 3 kabupaten. Nah ini konsep hulu hilir ya, payment for environmental services, kalau mau didorong, itu sangat bagus sekali, dan sedang didorong ke arah sana. Ya, dulu ada impres kawasan lindung, jadi kabupaten yang melindungi hutan, provinsi yang melindungi hutan, dia akan mendapatkan pendanaan dari pusat lebih banyak daripada provinsi yang kurang melindungi hutan misalkan. Dan saya kira contoh-contoh skema pendanaan dan transfer payment ini yang saya kira Bappenas menjadi lead dan bersama-sama Kementerian Keuangan dan mungkin Menko Perek juga perekonomian itu membangun skema itu dan kaitannya nanti dengan pasar karbon dan seterusnya. Sehingga best practice-nya di tingkat lokal itu bisa di scale up di national level. Baik. Terima kasih Pak Wiratno ya, terkait tadi dengan apa yang Bapak sebutkan ecological fiscal transfer, nanti kita juga akan bahas lebih lanjut apakah ini dapat menjadi satu jawaban dari critical elements mengenai masalah pembiayaan biodiversity di Indonesia. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu paparan yang akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Arifin Rudianto, MSc, selaku Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas. Saya akan bacakan dulu sedikit CV dari beliau. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, pernah juga menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Regional di tahun 2015 hingga 2017, dan di tahun 2015 menjadi staf ahli di bidang pemerataan dan kewilayahan, serta menjadi staf ahli di bidang tata ruang dan kemaritiman untuk tahun 2014 hingga 2015. Menarik sekali terkait dengan Bappenas, kita tahu bahwa di RPJMN kita, salah satu tujuan pembangunan kita yang ke-6 ya Pak ya, kalau tidak salah ya, adalah bicara soal prioritas nasional kita yang ke-6, bicara soal lingkungan hidup, ketahanan bencana terhadap dan juga perubahan iklim. Nah, kita ingin dengarkan lebih lanjut Pak, bagaimana sebenarnya terkait dengan prioritas ini, serta juga penganggarannya seperti apa, gap-nya seperti apa menurut catatan dari Bappenas. Silakan Pak Arifin. Terima kasih Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, Bapak-bapak panelis juga, Pak Wiratno, Pak Adi, dan hadirin yang ikut dalam webinar hari ini. Pengelolaan keanekaragaman hayat ini sudah menjadi prioritas, baik itu dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunannya. Dalam jangka panjang yang kita punya dokumen RPJPN 2005-2025, di awal-awal tahun 2005, kita sudah mengantisipasi pentingnya keanekaragaman hayat ini. Nah, selanjutnya, RPJP 2025 ini kita implementasikan tiap 5 tahun melalui RPJP. Nah, saat ini kita sudah memasuki tahap terakhir dari RPJP, yaitu tahapan 2020 sampai 2025. Nah, di situ kita sudah melakukan namanya kajian lingkungan hidup strategis sebagai basis kita menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional. Di situ antara lain kita identifikasi bahwa luas habitat untuk spesies kunci yang kita miliki terkait biodiversitas ini makin lama makin berkurang. Tentunya kita harus mampu mengantisipasi hal itu dan menuangkannya dalam berbagai prioritas pembangunan. Selanjutnya, nah, kita berdasarkan visi misi Presiden, kemudian arahan Presiden, kita sudah tuangkan dalam 7 agenda pembangunan. 7 agenda pembangunan ini kita susun sebelum kita mengalami pandemi COVID. Nah, salah satu prioritas adalah lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
kita akan sedikit revisi. Ketahanan bencana ini tidak hanya terkait bencana alam, tapi juga bencana non alam seperti pandemi. Ini salah satu contoh saja. Nah, di situ nanti akan dirinci berbagai hal terkait dengan pengelolaan keagenan. Selanjutnya, misalnya di prioritas 6 terkait membangun lingkungan hidup dan ketahanan iklim, itu kita bisa lihat ada 3 program prioritas. 3 program prioritas itu semuanya terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati. Di program prioritas pertama terdapat kegiatan pengelolaan kerusakan sumber daya alam, pemulihan perusahaan SDA, dan penegakan hukum. Di sini kita identifikasi bagaimana dari pencegahannya, dari pemulihannya, juga dari penegakan hukum bagi pelanggar. Di program prioritas yang kedua terhadap kegiatan perlindungan dengan pangan terhadap perubahan iklim. Di sini aspek biodiversitas dari sangat penting. Nah, yang paling penting di PP3, kegiatan pemulihan lahan gambut, rehabilitasi hutan lahan, dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan lautan seperti yang disampaikan Pak Wiranto. Itu contoh saja di PP program nasional. Nah, padahal ada di program nasional tentang ekonomi, juga tentang SDM, semuanya ini terkait dengan biodiversitas, karena biodiversitas itu ada di semua sektor, sehingga harus ditangani dengan pendekatan lintas sektor. Nah, terkait pembiayaan, Bapak Ibu yang kami hormati, pendanaan untuk pengelolaan keanekaragaman hayati ini selama ini lebih banyak dilakukan oleh sektor publik, sementara juga kontribusi dari sektor-sektor non-publik. Kami sudah melakukan exercise bahwa untuk kebutuhan pembiayaan pada 8 target prioritas nasional, kebutuhannya diperkirakan mencapai 10 miliar dolar dengan proporsi terbesar di sektor lingkungan hidup dan dari ini yang paling besar nanti adalah untuk peningkatan luas kawasan konservasi seperti yang disampaikan Pak Dirjen. Dari total kebutuhan 10 miliar tadi, kemampuan pendanaan dari sektor publik rata-rata sekitar 300 juta dolar. Jadi sangat besar. Jadi gap yang sangat besar ini perlu dipenuhi dengan pengembangan berbagai skema-skema pendanaan yang sudah ada maupun yang berpotensi untuk dikembangkan. Pada awal-awal kita menyusun RPJP 2005-2025 tentang biodiversity, kita tuangkan itu ke dalam Strategic Plan for Biodiversity 2011 sampai 2020. Kita sudah melakukan evaluasi terhadap plan ini, strategic plan ini. Ada 5 skala penilaian yang dilakukan, yaitu moving away from target, no significant progress, towards target but insufficient, on track to achieve target, dan on track to exceed target. Sayangnya, mayoritas hasil penilaian ada pada skala 1 sampai 3 atau diperkirakan tidak dapat mencapai target. Dengan upaya yang telah dilakukan sampai saat ini. Jadi pertanyaan kita tadi, kita belum bisa mencapai target. Tentunya ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan secara target pos 2020 sampai 2050. Terkait dengan pendanaan, kita perlu melakukan mobilisasi pendanaan dari berbagai mekanisme yang contohnya, kita perlu integrasikan ini dengan program Sustainable Development Goal dan juga Climate Change. Alhamdulillah dengan pola SDGs, di mana ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tapi menjadi kewajiban bersama non-state actors, bersama akademisi, filantropi, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai halayak selanjutnya, telah dilakukan berbagai inovasi pendanaan. Contohnya misalnya kita sudah memanfaatkan zakat untuk mendukung berbagai upaya-upaya tercapai tujuan goal SDGs.
Selain itu, kita juga perlu melakukan inovasi-inovasi berbagai skema pendanaan, misalnya payment for environmental services yang disampaikan Pak Dirjen tadi, bagaimana kita perlu membayar tentang jasa-jasa lingkungan yang sudah diberikan. Perlu pengembangan konsep biodiversity offsetting. Kemudian ada konsep green market. Dan ini mungkin yang perlu kita bicarakan dengan teman-teman Kementerian Keuangan. Nanti mungkin Pak Adi bisa mengeksplor lebih lanjut adalah environmental fiscal reform. Misalnya pajak lingkungan, insentif lingkungan, juga ecological fiscal reform. Kita perlu memberikan insentif kepada daerah-daerah yang mampu menjaga konservasinya dengan baik melalui berbagai skema, misalnya dana alokasi khusus dan sebagainya. Dan juga yang sudah berjalan saat ini, kita sudah mengembangkan Islamic Finance melalui surat berharga syariah, di mana sudah dimanfaatkan oleh 5 taman nasional untuk menjaga konservasinya. Itu berbagai skema pendanaan yang sudah ada dan perlu kita kembangkan. Ini masih menjadi PR kita semua tentunya. Nanti kita akan bersama dengan teman-teman KLHK, dengan teman-teman dari BKF, Kementerian Keuangan, untuk mengimplementasikan berbagai skema pendanaan ini. Kita juga bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional, termasuk UNDP dan juga berbagai perguruan. Mungkin demikian sebagai pembuka diskusi, Mbak Prita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arifin. Pak Arifin, yang kami ingin tanyakan ini kan terkait dengan COVID-19. Ini kan banyak kemudian yang berubah begitu ya. Apakah ada perubahan terkait dengan penganggaran untuk biodiversity, Pak? Untuk tahun 2020 yang tahun berjalan, kita memang fokus kepada penanganan COVID-nya. Tapi untuk 2021 ke sana, kita akan melakukan recovery. Recovery ini ada beberapa prioritas, recovery sistem kesehatan nasional, recovery sistem perlindungan nasional, recovery sistem ketahanan pangan, dan sebagainya. Ini semua tentunya hulunya adalah terjaganya biodiversitas yang kita punya. Pangan nggak akan tersedia kalau biodiversitasnya rusak. Kesehatan nggak akan terjaga dengan baik kalau biodiversitasnya rusak. Contohnya apa? Kenapa biodiversitas penting untuk kesehatan? Salah satunya adalah kekayaan biodiversitas ini akan menjadi sumber utama untuk pembuatan bahan baku obat melalui fitofarmaka. Nah, tentunya ini kita jaga. Jadi biodiversitas adalah di hulu yang akan memayungi semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, baik itu kesehatan, pangan, lingkungan, dan lain-lain. Jadi tetap menjadi prioritas kita. Baik. Tidak berkurang, tidak berkurang. Jadi ke depan fitofarmaka yang bersumber dari biodiversity Indonesia ini akan dikembangkan ya Pak ya, karena kalau sekarang kan kita melihat hal ini masih belum banyak peluang untuk dikembangkan, karena seperti kita tahu BPJS juga tidak memasukkan fitofarmaka ke dalam sistem perobatan gitu yang kemudian di-cover oleh BPJS. Ini kemudian akan dikembangkan begitu ya Pak sebagai satu sarana untuk mendukung biodiversity Indonesia. Betul. Jadi dalam prioritas nasional yang terkait dengan ekonomi, salah satunya adalah melakukan penelitian, riset. Riset ini bermacam-macam. Salah satunya adalah riset terkait kesehatan melalui pemanfaatan kekayaan alam biodiversity kita untuk bahan baku obat, baik itu secara herbal maupun yang secara farmakika. Daripada biodiversitas ini diambil oleh luar tanpa ada nilai tambah di kita, sehingga kita fokus di situ untuk RPJMN ini. Waduh, ini sungguh angin segar ini Pak mendengar hal ini, karena seringkali terdengar dari para pengusaha fitofarmaka adalah mereka kita tahu memiliki kekayaan, tapi kita kurang riset sehingga kurang kemudian untuk kemudian memonetizing kekayaan keanekaragaman Indonesia. Baik, terima kasih Pak Arifin. Baik, kita akan beralih Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekarang kita akan beralih ke narasumber berikutnya. Sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Adi Budiarso, FPCA, selaku Kepala Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, dan beliau pernah menjadi penasihat sumber daya manusia di Sekjen Kementerian Keuangan, dan sebelumnya beliau pernah menjadi Chief of Organizational Transformation Office di Kementerian Keuangan di tahun 2014. Ya, kita akan mendengarkan lebih lanjut dari Pak Adi Budiarso mengenai bagaimana inovatif financing yang dapat kita explore begitu ya untuk kebutuhan filling the gap, closing the gap dari kebutuhan pemeliharaan biodiversity Indonesia. Baik, silakan Pak Adi Budiarso. Terima kasih Mbak Prita, Ibu Sofi yang kami hormati, Bapak Bambang, Pak Arifin, dan kemudian Pak Wiranto, presenter sebelumnya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan pertama, saya menyambut baik webinar ini, dan saya melihat bahwa sebenarnya memang betul yang tadi disampaikan oleh begitu banyak concern tentang biodiversity. Jadi biodiversity ini akan membuat hidup kita akan lebih berwarna ya. Biodiversity will make our life colorful. So bagian saya akan mencoba mengemukakan tentang update pembiayaan dan paradigma baru khususnya untuk mendukung keanekaragaman hayati pasca COVID-19. Presentasi saya, kita akan coba next. Satu hal yang paling penting yang mungkin kita perlu garis bawahi adalah negara itu harus membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Karena ternyata perubahan iklim itu berdampak juga kepada biodiversity. Meningkat 1 derajat saja ada ancaman untuk satu spesies bisa punah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian tidak berlebihan apabila pemerintah Indonesia juga mencanangkan kepentingan dari kita untuk responsif terhadap perubahan iklim, itu supaya kita kendalikan atau kita bersama-sama lihat bersama, kita cap ya maksimal karbon yang harus dikeluarkan oleh masing-masing industri ya, pelaku bisnis, rumah tangga kalau perlu, itu kita benar-benar hitung ya. Oleh karena itu sekarang sudah ada ini gerakan internasional untuk membatasi atau memitigasi perubahan iklim itu. Di kanan saya itu adalah chart yang sangat terkenal bahwa Indonesia ingin berkontribusi ya di dalam mengendalikan derajat kenaikan suhu udara di dunia. Ya, kita bisa cap kalau bisa rata-rata maksimal 1,5 atau 2% saja by 2030. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Hampir 90% bahkan lebih ya BNPB mencatat ini di tahun 2000 berapa tahun yang lalu itu bencana itu terkait dengan iklim ya. Ada puting beliung, banjir, kebakaran hutan. Hanya kira-kira cuma kurang dari 10% bencana itu adalah bencana buatan manusia ya. Hampir semuanya itu karena perubahan iklim. Nah, oleh karena itu begitu penting ya kita di 2016 pemerintah mencanangkan ya, apalagi emisi karbon Indonesia diprediksi dari mulai 2016 sekarang ke depan itu kelihatannya cenderung meningkat. Next. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Indonesia khususnya di finance track itu kita juga berpartisipasi bersama dengan instansi lembaga terkait seperti Bappenas, KLHK dan lain-lain. Kita mendukung yang namanya UNFCCC ya waktu itu dan juga COP di beberapa tahun sampai akhirnya keluar dokumen negara khususnya untuk membangun kesiapan kita dalam bentuk rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim, rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca, dan NDC di tahun 2016, yaitu 29% di tahun 2030, dan bahkan kalau perlu di 2025 kita ada bauran ya, energi yang kita sudah bisa dorong, energi terbarukan dan seterusnya. Nah ini adalah komitmen konkret dari nasional kita, dan kita sangat diapresiasi Bapak Ibu di kancah internasional seperti IMF World Bank, G20 dan seterusnya, kita selalu masuk di dalamnya diskusi untuk mendukung mitigasi adaptasi perubahan iklim. Next. Untuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap keanekaragaman hayati, tadi Pak teman kita dari Bappenas, Pak Wiranto ya, ini menyampaikan bahwasannya ada sekitar 10 billion atau 10 miliar US dollar yang dibutuhkan ya. Itu adalah sebenarnya untuk mendukung populasi atau mengamankan populasi yang spesies langka ya. Dan itu di Indonesia itu
angkanya ada 25 dan bahkan ini sebesar 10% dalam 5 tahun itu diprediksi terancam dalam tanda petik perubahan iklim. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian tidak berlebihan kalau Indonesia itu juga mulai mendukung ya, hitungan berapa sih kemungkinan dana yang kita butuhkan dan kita bisa mendukung untuk mitigasinya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, presentasi berikutnya itu adalah menggarisbawahi pentingnya sektor ya dan aktivitas yang kita coba bersama-sama lihat di tataran bisnis. Sebentar, Pak. Ya. Jadi khususnya sektor lahan, kehutanan, energi, transportasi, ya. Baik, Pak Adi. Ya, bisa ya? Ya, baik. Hilang. Bisa, Bu? Ya, oke. Sudah tersambung kembali, ya, Pak Adi. Ya. Jadi ke sektor kehutanan, energi, transportasi, industri, dan limbah khususnya, di samping pertanian, itu menjadi fokus utama kita, Bapak Ibu, untuk mendukung ketahanan terhadap perubahan iklim. Nah, oleh karena itu, Indonesia juga mendukung dari khususnya hitungan ya, Bapak, khususnya di ini angka yang kebutuhan dana sampai dengan 2030 itu angkanya tuh sampai 247 miliar US dollar atau 3.461 kita hitung. Ini sudah kita laporkan di biennial update report. Tadi keanekaragaman hayati adalah mencakup 4% dari sana. Next. Nah, ini adalah merupakan slides yang menceritakan kembali tentang inisiatif pendanaan atau kita bilang budget tagging di tingkat nasional yang kita mulai inisiatifkan sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi sampai saat ini Bapak Ibu kita baru saja menerbitkan laporan, kita didukung juga oleh UNDP. BKF Kementerian Keuangan menerbitkan laporan mitigasi perubahan iklim 2016-17 dan kita juga sudah berdasarkan itu meluncurkan Green Sukuk. Tadi ada juga wacana untuk kita mendorong ini di tingkat daerah, saya menyambut sangat baik sekali kalau memungkinkan. Mulai tahun ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan budget tagging tingkat daerah. Ya, sudah ada komitmen dari 11 Pemda. Siang ini bahkan kami juga beraudiensi dengan Gubernur Jateng, dan sebelumnya kita dengan beberapa gubernur lain, dan pemerintah daerah, dan bahkan di tingkat desa, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita punya target supaya desa yang mandiri atau desa yang maju, itulah desa yang memiliki kualitas indikator kinerja di 3 hal itu secara maju juga, yaitu dari sisi aspek keuangan, dari aspek ekologi dan dari aspek sosial. Nah, ekologi ini adalah tentunya termasuk di dalamnya keanekaragaman hayati. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini di dalam budget tagging kita. Itu kita harapkan kita akan ada evaluasi juga secara continuous yang berkaitan antara beberapa lembaga, instansi lembaga, itu juga kita akan libatkan secara penuh ya mendukung komitmen pemerintah ini. Bahkan terakhir kami mendengar dari Bappenas, Bapak mohon nanti konfirmasinya, Aksara udah jadi dan kita ingin coba mekanisme untuk MRV-nya bisa lebih baik lagi kita dorong. Nah, kemudian Bapak sekalian, mekanisme tracking anggaran ke hati di dalam APBN pun akan mulai kita lakukan. Ya. Selama ini memang kita masih banyak fokus pada perubahan iklim secara umum, karena dananya tadi begitu besar, Bapak Ibu. Itu dana yang sebesar hampir 3.500 atau 3.400 triliun itu sudah tercatat di Bappenas, dan hampir seluruhnya itu berisi beberapa inisiatif adaptasi mitigasi, dan kita baru menyadari Bapak Ibu bahwasanya angkanya ya hampir bahkan 40-60% itu semestinya kita melibatkan swasta. Tidak bisa pemerintah bekerja sendirian. Next. Oleh karena itu, dengan mekanisme yang ada, kita ingin coba, next lagi, kita ingin coba mendorong mekanisme tracking anggaran itu. Ya. Jadi pertama, saya mohon nanti hampir semua Pemda dan kementerian itu menginisiasi di tingkat anggaran masing-masing, dan bahkan di daerah. Ini sebentar lagi daerah akan melakukan pemilihan daerah langsung. Di sana kalau sedapat mungkin Bapak Ibu kita mulai dorong anggaran yang responsif terhadap keanekaragaman hayati. Kenapa? Karena kehidupan kita akan semakin berwarna Bapak Ibu dengan perhatian terhadap hayati, ya keanekaragaman hayati yang baik di tingkat pusat dan daerah.
Dan tematik ini pun kalau bisa dituangkan dalam DIPA. Nah, dengan demikian sehingga semua anggaran kita, baik di dalam perencanaan strategik, RKA, dan DIPA, itu nanti akan benar-benar bisa men-trigger partisipasi tadi, 40-60% aktor lainnya. Sehingga kita benar-benar bisa mendorong momentum untuk meraih komitmen bersama, menciptakan dunia yang lebih indah, yang lebih colorful dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang nyata. Next. Ini adalah angkanya, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kita tahu angka totalnya itu ada sekitar 247 miliar US dollar atau 3.400 sekian, itu anggaran yang berhasil kita kumpulin setiap tahun sejak tahun 2016 itu rata-rata maksimal hanya 100 triliun, Bapak Ibu. Jadi kalau bayangkan, kebutuhan kita setiap tahun itu ada 250-an triliun, kalau pakai angka yang tadi ya. Sehingga gap-nya itu besar sekali. Oleh karena itu, ini menjadi pemicu bagi kita. Bahwa kita harus bekerja, ketatkan ikat pinggang, dan kita terus bekerja sama dan bersinergi. Hanya dengan sinergi dan leadership yang kuat, kita bisa membangun budaya Indonesia yang lebih sadar terhadap keanekaragaman yang hayati, yang bahkan tadi dari KLHK juga menyampaikan bahwasannya ini bisa jadi bisnis, ya. Jadi keanekaragaman hayati mendorong bisnis yang lebih sustainable. Next, Bapak Ibu. Ini adalah di dalam APBN kita, ya. Keanekaragaman hayati itu ada sekitar 6,5 triliun atau 412 ya, juta di tahun 2016. Ini angkanya kalau kita hitung dari seluruhan kebutuhan dana tadi ada sekitar on overall ada sekitar 4%. Next. Nah, bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan? Ya, meningkatkan itu ada beberapa channeling, Bapak Ibu sekalian. Yang kita identifikasi pertama adalah satu dari hibah multilateral. Hibah bilateral, ya, angkanya udah mulai kita catat. Ada dari sektor swasta, itu ada partisipasi CSR dan seterusnya. Civil society, ini sangat dimungkinkan angkanya, ya. Next. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian, sekarang kita ingin melakukan inovasi dalam pembiayaan, yaitu melalui Green Sukuk, ya. Ini sudah diterima. Dan ini mungkin dari kita bisa dapat sampai 1 juta, ya. US dollar, ya, itu cukup besar, sekitar 11 triliun ya dari sini. Nah, ini merupakan output setelah kita melakukan budget tagging, kita bisa menandai ini, oh ini proyek-proyek yang green ya dan seterusnya. Pokoknya kita harus mulai melakukan yang namanya climate change accounting. Nah, climate change accounting itu akan muncul dalam kemungkinan opsi pembiayaan yang lebih beraneka ragam, Bapak Ibu. Ini salah satu contohnya adalah sukuk. Ya. Next. Nah, ini apa ini? Ini adalah sumber pembiayaan perubahan iklim yang non-APBN. Ya. Saat ini, Bapak Ibu sekalian, Indonesia, khususnya BKF, adalah merupakan NDA Office, National Designated Authority untuk GCF, Green Climate Fund. Jadi mobilisasi dana Green Climate Fund di Indonesia melalui channeling kita di BKF, dan kita bekerjasama dengan GGGI untuk memobilisasi dana yang nilainya adalah sekitar 9, bahkan kalau bisa ini akan menuju ke 100 miliar US dollar. Proyek yang disetujui di Indonesia sudah sampai 200 juta, ya. Dan penyiapan yang sekarang akan kita akses 1,9 juta, dan saya sudah memiliki hampir sekian 48 ya proyek yang siap untuk dicarikan pendampingnya. Nah, pendampingnya ini yang kita ingin dorong perbankan nasional supaya bisa berpartisipasi bahkan sampai mendukung proyek-proyek yang dari daerah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita perlu sinergi ini karena ada peluang, tetapi kita harus tadi kencangkan ikat pinggang, kita raih peluang itu bersama-sama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, itu ada ide atau ada sebuah komunike yang namanya Blended Finance Indonesia. Itu dalam bentuk SDG Indonesia One. Nah, ini melalui SPV atau Special vehicle dari Kementerian Keuangan, PT SMI, itu bisa memfasilitasi keterlibatan filantropi, ya, donatur dari swasta yang multilateral, lembaga donor internasional, investor hijau, dan lain-lain. Ini kita kira-kira bisa memfasilitasi hampir 93 proyek dengan nilai 18,2 miliar. BPDLH yang baru saja kita lahirkan bersama-sama dengan KLHK dan 10 kementerian lain, itu sudah diresmikan di 9 Oktober. Ini dalam tahap untuk full operasi, ya, di dalam mendukung skema hibah, pinjaman, subsidi, dan bahkan mekanisme perdagangan karbon Indonesia ke depan. Nah, ini carbon accounting ini penting, Bapak Ibu. Nah, ini kita mulai soundingkan
kemungkinan akan ada segera perpres untuk ini, dan kita sedang bahas bersama KLHK dan unit terkait, supaya kita benar-benar bisa meningkatkan leveling ya, kapasitas Indonesia untuk masuk dalam perdagangan karbon internasional. Dan Indonesia mungkin bisa menjual dalam tanda petik karbon kredit kita ya, dan beberapa inisiatif-inisiatif yang memang sifatnya green dan berpartisipasi atau mendukung komitmen NDC dunia ya. Nah, next, ini adalah contoh proyek yang di-approve ya, yang ada di Indonesia, yaitu seperti misalnya project preparation facility untuk transportasi di Semarang, itu ada nilainya sekitar 788.000. Dari FMO, dari yang lainnya juga ada. Ini contoh-contoh, Bapak Ibu. Dari keanekaragaman hayati bisa nggak? Sangat bisa. Karena keanekaragaman hayati adalah masuk dari bagian adaptasi dan mitigasi perubahan climate change, dan ini sangat mungkin untuk masuk dalam skema-skema pendanaan yang sudah ada dan sedang kita kembangkan saat ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada instrumen pendanaan non-APBN ya, yang disebut Indonesia One. Ini saya secara umum aja kita coba sampaikan. Ini ada beberapa proyek yang tadi sudah kita detailkan. Ini ada begitu banyak proyek, itu intinya adalah mendukung SDG ya. Kalau kita ikut pertemuan di UN, di G20, di mana itu kita udah mulai ada think tank atau ada concern untuk mendukung SDGs ya, baik nomor 1 sampai 17. Berikutnya ini adalah BPDLH tadi ya, sudah di launching oleh 10 kementerian lembaga terkait. Ini menunjukkan betapa kita harus memasuki budaya baru, Bapak Ibu. Budaya baru ke depan adalah culture kita adalah sebenarnya ekologi, ya, ekologi atau ramah lingkungan atau industri yang lebih mendorong renewables, ya, low carbon ekonomi, dan bahkan carbon cap, carbon credit, dan carbon market. Itu yang kita akan coba dorong. Nah, Bapak Ibu sekalian, next, itu adalah alternatif pendanaan. Kalau kita bisa summary-kan, ya, itu ada banyak sekali. Kalau boleh saya bagi dalam 4, itu adalah inisiatif pemerintah itu ada dalam bentuk state budget, aid coordination, tarif, carbon tax, dan seterusnya. Kita bukan menganut rezim carbon tax, tapi kita ada pungutan ya, pungutan untuk water ya, untuk limbah dan seterusnya. Dan ada juga partisipasi swasta, Bapak Ibu sekalian, crowdfunding ya, ada CSR, dan akan ada juga blended ya, yaitu yang trust fund dan seterusnya. Bahkan sekarang sudah ada inisiatif yang diadopsi oleh beberapa ya Pemda dengan revisi Perbubnya itu ecological conservation dan fiscal transfer. Ini adalah performance based berbasis ekologi. Itu cukup di level gubernur ke kabupaten Pemda atau kabupaten Pemda ke daerah. Ya. Next. Sehingga Bapak sekalian, kami di Kementerian Keuangan, PKF dan PKPIM secara khusus kita mendukung untuk inisiatif keseluruhan yang tadi disampaikan oleh Pak Matri. Budget taking kita akan jadikan avenue untuk bisa menjangkau Pemda mulai tahun ini, sedapat mungkin semua Pemda ya di 34 provinsi. Saat ini telah dilakukan berdasarkan tematik mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan gender. Kami mendorong kalau memang teman-teman dari KHT atau pemerhati biodiversity mau, kita akan coba niatkan juga untuk memasukkan KHT. Kemudian ke depan kita harapkan budget tematik ini benar-benar bisa dimiliki oleh kita semua, sehingga kita mencoba meraih peluang untuk pendanaannya pun lebih mantap lagi kita bisa raih bersama-sama. Dan untuk tematik tagging KHT, saya mendorong tadi inisiatif itu bisa dimulai dari walaupun kecil, langkah di pusat maupun di Pemda, dan kemudian kita mulai mendorong dari sana partisipasi kepada stakeholder yang lebih luas. Demikian Mbak Prita dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Pak Adi, sebentar ada sedikit pertanyaan untuk kemudian sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Pertama terkait dengan kondisi COVID-19 serta kemudian juga perang dagang Amerika serta Cina ini kan mengubah wajah perekonomian dunia juga Indonesia, mengubah juga perilaku orang begitu ya. Ketika Bapak tadi bicara mengenai impact investment seperti itu ya, green sukuk begitu, itu kemungkinan prediksinya di masa-masa ke depan ada kemungkinan orang akan menahan begitu ya dan memprioritaskan kepada hal-hal yang dianggap lebih prioritas kepada mereka. Nah, bagaimana strateginya
dalam kondisi seperti itu untuk tetap mengumpulkan pendanaan bagi biodiversity Indonesia? Karena bagaimanapun ini kan harus terus ada dananya, karena kalau tidak ini akan terus menurun kualitasnya. Betul. Terima kasih Mbak Prita. Jadi baru kali ini ya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kita benar-benar bisa secara berkolaborasi menghadapi ancaman bencana yang seperti COVID ini. COVID ini kan termasuk bencana, barangkali saya bisa katakan, perubahan iklim. Ya. Yang kenapa saya katakan begitu? Karena ini secara global hampir di 215 negara terdampak. Yang kedua, ini mempengaruhi pola hidup masyarakat dan bahkan merubah kebiasaan kita. Kita harus hibernate selama 14 hari. Kita harus lockdown, ya. Kita harus beberapa airport sudah di lockdown. Kita harus ada measures. Nah, saya bisa sampaikan secara sederhana, kita di tingkat multilateral, bahkan di tingkat nasional, kita bekerja keras untuk bersama-sama dalam dua strategi, yaitu pertama, mendukung adversity atau ketahanan kita dalam menguatkan sistem kesehatan, ya, rapid test, kemudian treatment, obat, dan seterusnya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kita sudah fokus kepada UMKM, ya, pada teman-teman yang secara vulnerable terdampak, yaitu masyarakat-masyarakat yang tidak bisa bekerja, industri UMKM, ya, beberapa sektor yang terdampak secara langsung itu sudah ada paket stimulus, dan itu paket stimulus itu sudah kemarin ada perpres dan sudah ada undang-undangnya, dan kita sekarang masuk dalam implementasi itu, dan ini adalah merupakan komitmen bersama, ya. Ini angkanya sangat besar, 405 triliun, dan itu bisa coba kita juga berikan bantalan pada saat Indonesia harus merespon angka yang lebih besar lagi, bila itu mengancam industri secara keseluruhan. Namun demikian, Bapak Ibu, kita harus memiliki optimisme, ya. Sampai saat ini pun pemerintah mendorong kita tetap bekerja secara work from home, ya. Inisiatif yang tadi saya sampaikan di GCF misalnya, kami tetap memproses proposal-proposal yang masuk. Bahkan kami baru saja menerima partisipasi dari global investor yang berkeinginan menjadi salah satu authorized entity-nya GCF. Sehingga justru ini waktunya Bapak Ibu kita untuk mendorong strategi kedua. Setelah kita punya ketahanan, ya, adversity, kita ingin mendorong kesempatan untuk bisa recover, ya, bounce back. Kita recover, kita dorong ke komitmen di tingkat pusat daerah untuk mengambil inisiatif perubahan, ya, inovasi dan perubahan supaya kita bisa tumbuh lebih cepat, ya, setelah COVID-19. Itu, Mbak. Baik, Pak Adi tadi dikatakan bahwa Pemda, pemerintah daerah ini juga punya peran signifikan untuk kemudian menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, terkait dengan budget ini, Pak, ada dikeluhkan oleh beberapa Pemda yang sudah kemudian menjaga lingkungannya, menjaga areal hutannya begitu misalnya, namun kemudian mereka sedikit pendapatannya, dan untuk perbajetannya mereka sangat kekurangan. Ada kemudian EFT, Pak, Ecological Fiscal Transfer. Bagaimana sejauh ini rencana EFT ini, Pak, pelaksanaannya, dan kemudian apakah EFT dengan melalui kanal DID ini mampu menjadi satu jawaban yang kritikal untuk masalah pendanaan yang berkelanjutan dan juga mendorong Pemda, menurut Anda, Pak? Instrumen untuk fiscal transfer itu sudah di set up, Bapak Ibu. Jadi khusus untuk nanti kita perhatian lebih banyak kepada aspek ekologis, karena itu memang aspek yang ada di Pemda, seperti tadi saya sampaikan. Bahkan ada beberapa desa itu secara mandiri, itu mendorong indikator kinerjanya berbasis tadi, pertumbuhan ekonomi, kemudian sosial dan lingkungannya, sehingga dengan dana yang sudah ada, seperti dana desa, fiscal transfer yang sudah ada, dan bahkan sekarang lagi ada EFT, atau transfer ke daerah berbasis kinerja ekologis. Itu bisa diinisiasi di tingkat gubernur dan kabupaten. Ya, udah ada contohnya misalnya di Papua, kemudian kemarin kita coba berdiskusi dengan Aceh dan seterusnya. Itu Kalimantan, itu udah beberapa mulai menginisiasi di Kalimantan Utara contohnya. Nah ini Bapak Ibu kita bisa belajar satu sama lain. Karena memang bebannya berat sekali. Karena kalau tadi kita lihat ya dari angka totalnya ya itu baru 4% ya dari sana. Kemudian dari itu pun 60% harus kita dorong partisipasi masyarakat. Tetapi apakah ini sesuatu yang tidak mungkin? Sangat mungkin. Ada beberapa desa bahkan bisa mandiri ya dengan dana yang 1 miliar misalnya dia bisa buat BUMDes, dia mendorong masyarakatnya, mendorong gender. Nah ini saya ingin dorong juga.
wanita itu sangat berperan besar, karena wanita kan ibu-ibu itu akan banyak perhatian pada anak-anak untuk pendidikan, merubah culture, perhatian lebih banyak pada lingkungan, perhatian lebih banyak kepada perubahan menjaga kebersihan, gitu ya, sehingga kualitas hidup lebih baik. Dan bahkan optimisme kita akan mendorong bisnis tadi, yang link kepada lingkungan. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali bagi para audiens yang ingin bertanya, masukkan ke dalam kanal Q&A, bukan di chat ya Bapak Ibu ya, agar kami juga dapat dengan mudah melihat pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan. Silakan masukkan di Q&A, bukan di chat. Baik, kami akan kelompokkan dalam klaster-klaster pertanyaan agar dapat langsung dijawab secara komprehensif langsung oleh masing-masing narasumber tanpa perlu menjawab satu persatu. Pertama adalah terkait dengan pengaruh COVID-19 di sini. Ada pertanyaan dari Bapak Budi Yoko. Ini silahkan, ini dicatat Pak narasumber. Sebagai langkah antisipasi dampak pandemi COVID-19, apakah pemerintah Indonesia dan pengelola lembaga konservasi memiliki langkah konkret untuk memastikan animal welfare dapat terjaga, khususnya yang ada di lembaga konservasi? Dari KLHK, mungkin Pak Wiratno bisa menjawab. Kemudian ada juga ini pertanyaan dari Dr. Budi Setiawan, MP. Bagaimana peranan dan regulasi KLHK terhadap satwa-satwa yang ada LK ex situ terdampak COVID-19? Apakah aksi real apa yang sudah dan akan dilakukan? Kembali kepada KLHK, Pak Wiratno. Dan berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Dian Indah Pratiwi. Apakah dalam program prioritas nasional recovery pasca COVID-19 nanti akan ada sebuah program untuk tracking penyakit zoonosis dan penyakit infeksi baru, dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan ketahanan masyarakat apabila wabah baru muncul di masa yang akan datang. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, Pak, dari KLHK atau mungkin dari Bappenas, silahkan. Kemudian ada juga pertanyaan dari Bapak Tri, ini kembali kepada KLHK, Pak Wiratno. Bagaimana peranan dan regulasi KLHK terhadap satwa-satwa yang ada di LKX itu yang terdampak COVID-19, aksi real apa yang sudah dan akan dilakukan? Jadi itulah berbagai pertanyaan terkait dengan pengaruh COVID-19. Pak Wiratno, kami persilakan untuk menjawab langsung saja, Pak, dijawab, tidak perlu satu persatu di-mention. Silakan Pak Wiratno. Iya, kita memiliki 81 lembaga konservasi, itu ex situ namanya, ya, kebun binatang, taman satwa, dan seterusnya. Tentu yang besar-besar sebetulnya mampu, taman safari misalkan ya. Saya kemarin baru cek ke Bonbin Gembiroloko. Gembiroloko itu dia bilang dalam 365 hari, 100 hari full itu kunjungan. Ya, jadi LK-LK ini dapat hidup karena dia ada pengunjung yang membayar. Ya. Jadi 100 hari per hari itu sampai 20.000 kunjungan, pengunjung. Kali 30.000 per orang itu silakan dihitung. Jadi Bonbin Gembiroloko bilang saya masih mampu sampai Agustus. Dan setelah Agustus, mampu artinya pakan satwanya dipenuhi, kesehatannya. Mungkin ada penghematan pengaturan jadwal pegawai itu biasa ya. Karena tidak ada pengunjung misalkan ya. Tapi saya cek kemarin itu 2 hari yang lalu, itu kondisi satwanya bahkan ada seekor gajah yang baru lahir 7 minggu yang lalu, ini saya kira pas COVID ya. Nah, yang menjadi perhatian adalah LK-LK yang dikelola oleh Perusda, perusahaan daerah. Ini kita menjadi perhatian. Kita udah bantu juga untuk yang khusus ke Jogja lagi itu YKAY, Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta. Itu kita dukung konkret dengan dengan pakan
terutama untuk pakan satwa. Yang menarik, ada inovasi dan sudah lama dilakukan di YKAY Jogja. Mereka mendapatkan buah reject dari Indomaret, Mbak. Jadi Indomaret ini buah-buahnya daripada dibuang, yang masih tentu diseleksi masih sehat, tapi nggak laku lagi dijual, tapi masih bisa bermanfaat. Mereka sudah hampir 3 tahun ya Pak Mayut. 3 tahun terakhir ini mendapatkan dukungan dari Indomaret. Ini kemudian, dan saya minta juga kepada teman-teman lain untuk bisa dapat dukungan dari terutama yang herbivore ya, yang karnivore memang agak berat. Sehingga ada isu nanti rusanya di Bandung akan disembelih untuk diberikan makan pada harimau atau singanya misalkan, dan menjadi ramai. Ya. Nah, kemudian ada pemerintah sudah mendukung untuk relaksasi pajak, misalkan kita sudah mendorong kepada Ibu Menteri menyampaikan surat kepada Menkeu dan Menko Perek dan Kemendagri juga termasuk dengan relaksasi pajak dari LK-LK ini untuk dapat diprioritaskan. Kita konkret mendukung dengan YKAY kemarin dari APBN, kemudian dari Jambi juga kita dukung, dan PKBSI Persatuan Kebun Binatang seluruh Indonesia juga mengumpulkan pendanaan dan membantu anggotanya. Membantu anggota PKBSI kalau ada kekurangan dan kesulitan, mereka pasti akan mendukung, dan tentu terakhir pemerintah pasti akan mendukung. Maka dalam proses ini kita tidak ada kesulitan, dan komitmen kita pemerintah membantu mereka, tapi tentu dengan seleksi dan komunikasi yang intensif dengan kami, ya, kondisi satwanya, jumlah satwanya dan seterusnya. Ini yang menjadi komitmen pemerintah. Bahkan Pak Rahmat Shah kemarin minta dukungan, Pak, ini kalau kita kesulitan di zona merah ngangkut makanan dan seterusnya, kita mendukung surat dukungan agar mereka bisa dapat terus bekerja mengangkut buah-buahan dan kebutuhan pakan satwa di zona merah bahkan. Jadi konkret pemerintah mendukung, dan kalau ada masalah apa-apa kita sudah punya grup dengan PKBSI, dan ini untuk berkomunikasi lebih lancar lagi. Terutama kesejahteraan satwa. Dan dengan COVID ini Mbak, kita belajar teman-teman semua bahwa di kebun binatang kita juga cek status kesehatan satwanya. Di luar kebun binatang banyak sekali satwa-satwa di Taman Nasional yang keluar dari sarangnya, seperti di Baluran, di Kelimutu. Jadi satwa-satwa ini menikmati kenyamanan ketika tidak ada pengunjung. Ini menarik sekali. Saya kira itu juga salah satu dampak dari COVID terhadap satwa yang tidak kita perhitungkan sebelumnya, Mbak. Terima kasih. Mungkin kita yang jadi ditonton oleh mereka ya, Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Pak. Ini memang banyak sekali pertanyaan ke Pak Wiratno, namun kami mohon maaf kami batasi Bapak Ibu para hadirin sekalian, para audiens, karena kami akan fokuskan, prioritaskan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pembiayaan. Begitu ya, karena kita fokusnya adalah soal pembiayaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan di luar hal itu kami tidak prioritaskan untuk kemudian ditanyakan pada sesi ini. Mohon maaf. Sebelum kita lanjutkan kembali, kami masih akan terus mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pembiayaan. Kami akan tayangkan terlebih dahulu, kami punya video yang sangat baik untuk mengingatkan kita kembali mengenai kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang ada di Taman Nasional yang perlu untuk sama-sama kita jaga. Selamat menyaksikan. Apakah kalian ingat saat melangkahkan kaki di sana, bereluh di bawah sinar mentari, merasakan semilir angin, berlindung dari dinginnya gunung, menyelam di antara terumbu karang, atau sekadar menyapa satwa dan menikmati rimbun belantara. Aku ingat, untuk saat ini kita biarkan mereka berbenah, yang nanti mereka akan menyambut kita dengan senyumnya. Aku berharap kita semua bisa sabar menanti, hingga waktunya kita bertatap kembali
di Taman Nasional. Baik, Bapak Ibu, itulah dia kekayaan Taman Nasional kita. Ingatkan kita kembali apa yang perlu kita jaga sama-sama. Kembali kita ke dalam sesi tanya jawab. Ini ada kami sudah kumpulkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pendanaan. Ada pertanyaan pertama, ini dari Bapak Trifan Budi dari Conservation Ecology Group. Pertanyaan pertama kepada Pak Wiratno kembali, apakah terdapat alokasi pendanaan dari Dirjen KSDAE untuk pengkajian genetika konservasi di Indonesia? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, apakah ada alokasi pendanaan khusus dari Dirjen KSDAE untuk mensupport kajian atau penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa? Pertanyaan berikutnya, ini dari Bapak Muhammad Dera Purdiansyah. Jika melihat kondisi kehati laut kita saat ini dikaitkan dengan isu persampahan, seperti yang kita ketahui di media, banyak kehati yang terkena dampak dari pembuangan sampah ke laut. Apakah sudah ada perhitungan pendanaan mengenai hal ini? Jika iya, seberapa besar pengaruhnya terhadap anggaran kita untuk keanekaragaman hayati? Mungkin dari Kemenkyu atau Bappenas bisa menanggapi, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Bapak Nur Habli Ridwan dari Perhimpunan Penjelajah Alam, Bencana dan Konservasi Generasi Rimba Alam Semesta. Pertanyaannya adalah, pengelolaan tumbuhan genetik di lereng-lereng terjal dan adakah pendanaan untuk pengelolaan tumbuhan genetik di lereng-lereng terjal? Karena saat ini organisasi ini ingin mengadakan program konservasi lereng terjal. Salah satu yang sudah pernah dikerjakan adalah penanaman pohon di lereng sekitaran TWA Sibolangit. Mungkin Pak Wiratno bisa kembali menjawab ya Pak ya. Ada lagi pertanyaan kepada Pak Wiratno di sini. Sudah sering kita mendengar dari Bapak Syahrul Manasution, sudah sering kita mendengar kawasan konservasi perairan darat yang dihuni biota baik flora maupun fauna asli dan endemik perairan. Namun belum diketahui berapa luaskah kawasan konservasi tersebut, apakah sudah ada, bagaimana pendanaan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan darat tersebut. Begitu, ini dari pertanyaan dari LIPI, Pak. Kemudian juga ada pertanyaan juga dari Bapak Muhammad Muhlisin soal pengalih fungsi hutan, baik untuk lahan invasi sawit, lahan perubahan menjadi sawah, ataupun pertambangan di daerah konservasi, bagaimana langkah konkret perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan dari wilayah konservasi yang cukup luas tersebut. Baik, itu dulu pertanyaan terkait dengan pendanaan. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lain. Silahkan, saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Arifin terlebih dahulu, Pak. Silahkan ingin menanggapi, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait pengkajian aspek biodiversity di konservasi. Pengajian itu tentunya tidak dilakukan oleh satu lembaga saja, apalagi oleh Dirjen KSDAE, tapi oleh berbagai badan, yaitu university. Nah, di situ sudah ada beberapa kelompok-kelompok yang mengelompokkan diri dalam bentuk konsorsium untuk pengkajian tadi, keanekaragaman biodiversitas, keanekaragaman hayati dari genetikanya. Kemudian bagaimana memanfaatkan yang saya bilang tadi untuk fitofarmaka. Di sini lead-nya lebih banyak dari teman-teman LIPI tadi. Yang kedua terkait hati di laut, khususnya terhadap sampah plastik. Memang sekarang kita sedang melakukan semacam rencana aksi di bawah koordinasi Menko Maritim dan Investasi. Kita kaji bagaimana dampaknya terhadap berbagai satuan di laut, terutama terhadap biodiversitasnya. Dan juga kita keluarkan bagaimana pola pencegahannya dari hulu sampai hilir. Kemudian penanganannya. Penanganan ini termasuk memanfaatkan plastik yang ada di laut, bagaimana mengangkatnya, setelah itu dimanfaatkan dan sebagainya. Baru kita hitung berapa pembiayaannya, itu sudah kita siapkan dan akan menjadi action plan yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan juga oleh non-state atau non-pemerintah. Terkait biodiversity
perairan darat sebenarnya sudah banyak juga yang melakukan kajian tadi untuk kelompok-kelompok dari aspek genetikanya maupun populasinya. Tapi memang reportnya masih belum banyak dipublikasikan. Tapi banyak sekali, terutama di perairan sungai dan danau, sudah banyak dilakukan upaya kajian spesies apa yang punya nilai biodiversity tinggi, baik itu untuk aspek konservasinya maupun aspek ekonominya. Itu sudah kita kasih spesies per spesies komoditi per komoditi. Jadi secara umum demikian. Yang untuk merindepri kita sudah akan siapkan sebentar lagi action plan yang dibuat oleh Menko Maritim dan Investasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya silakan Pak Adi Budiarso ingin menambahkan, silakan. Thank you, Mbak Prita. I would like to, saya mau coba untuk menambahkan terkait dengan pertanyaan pendanaan. Saya minta ini ada 3 yang kita coba perkuat. Pertama ini terkait dengan budaya. Jadi oleh karena itu harus ada engagement antara pimpinan, pusat, daerah, dan khususnya stakeholder untuk memobilisasi pemahaman tentang pentingnya keragaman hayati. Setelah itu yang kedua, kita ingin coba channeling kepada dana yang dibutuhkan atau dana yang tepat. Pertama dari APBN, APBD. Itu ada begitu banyak potensi yang semestinya kita bisa mendapatkannya. Nah itu perlu inovasi kegiatan dan proposal yang perlu kita submit. Yang kedua, di pihak kita ada GCF. Nah, selama ini kami mendapati kualitas dari PCN, Project Concept Note yang diajukan ke kami, masih butuh banyak peningkatan kualitas. Oleh karena itu, pada minggu setelah Lebaran ini, kita akan coba launching website, yang di mana Bapak Ibu sekalian boleh bertanya, boleh coba kita akomodasi, apa sih sebenarnya permasalahan secara detail. Karena kemarin ada 168, yang terpilih itu 48. Itu pun nanti yang berkualitas saya pikir akan harus kita scrutinize lagi. Tetapi bukan berarti peluangnya tertutup, karena kita bisa ongoing terus men-channel kepada kebutuhan ini. Dan bahkan saya mendengar perhatian dari Uni Eropa dan begitu banyak negara-negara yang ingin berinvestasi kepada negara yang punya perhatian terhadap climate change dan keanekaragaman hayati semakin meningkat. Oleh karena itu, channeling kepada blended finance menjadi sangat penting. Ya. Nah, kami ingin mendorong peningkatan kapasitas itu juga terjadi secara institusional. Misalnya peran di pasar modal, di itu sudah ada accounting sustainability, ya. Ada POJK 51, kita akan mendorong nanti carbon credit atau carbon market mechanism. Itu perlu pemahaman karena di sana akan ada opsi yang lebih luas untuk mengakses dana-dana publik dan bahkan menginisiasi instrumen baru untuk pendanaan aksi mitigasi adaptasi perubahan iklim plus hayati ini. Ya. Itu yang mungkin kita ingin coba dorong bersama-sama dari multisektor. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Pak Wiratno silakan dilanjutkan dengan jawabannya Pak. Iya, alokasi pendanaan untuk kajian genetika ini saya kira di LIPI, tapi kita Litbang juga termasuk DNA ya. Ketika kita melepas liarkan sitaan komodo dari Surabaya itu kita kaji apakah secara genetik, secara DNA, kajian DNA-nya membuktikan komodo itu bukan dari Taman Nasional, tetapi dari Flores. Jadi di daratan Flores memang ada juga habitat komodo dan itu sangat membantu kajian-kajian itu. Saya kira kita mempunyai pakar keahlian yang luar biasa. Kita kerjasama dengan LIPI waktu itu untuk DNA. Untuk genetika ini yang saya di Litbang Kehutanan mungkin beberapa riset tentang pepohonan ini dilakukan. Jadi kita kerjasama dengan Litbang. Bapak Ibu sekalian, kalau di luar negeri itu di Taman Nasional ada peneliti. Kalau di kita penelitinya terpisah dari kelembagaan Taman Nasional. Kita hanya punya yang namanya tenaga fungsional seperti peneliti, tapi bukan betul-betul seperti peneliti di Badan Litbang misalkan. Kemudian pertanyaan tentang kelola tumbuhan di lereng-lereng terjal Sibolangit ini
Terima kasih sekali, ini ada minat untuk daerah-daerah karena berbagai macam jenis lumut ya di lereng-lereng terjal itu juga mungkin ada manfaatnya, kita belum tahu. Tapi bisa menghubungi saya nanti Mbak Berita, teman-teman ini, agar kita bisa bekerja sama dengan Balai KSDA Sumatera Utara. Sibolangit ini dekat dengan di bawah wilayah Taman Wisata Alamnya di wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Jadi bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi balai di sana. Kemudian untuk kawasan perairan darat ini sangat penting dan banyak perhatian dari LIPI tadi seperti disampaikan Pak Arifin juga tentang riset-riset sebetulnya sangat lengkap di LIPI riset-riset itu, dan di Taman Nasional kita sedang mengumpulkan semua riset yang pernah ada di setiap Taman Nasional atau di kawasan konservasi tertentu. Nah, itu sangat menarik untuk mengetahui adanya gap riset apa aja yang belum pernah dilakukan di situ. Di Gunung Gede misalkan bisa ada ratusan hasil riset sejak zaman Belanda yang dilakukan di situ dan kita punya database-nya. Nah, untuk perairan darat ini saya kira penting sekali, dan salah satu yang kita mempunyai Danau Towuti, Danau Matano itu adalah danau terdalam di seluruh Indonesia dengan air tawar. Ini juga riset-riset penting untuk satwa airnya dan manfaat danau itu. Saya kira overall saya sangat tertarik dan kita tahu bahwa banyak pakar Indonesia yang mampu melakukan itu. Riset soft coral di Teluk Kupang, zaman saya di sana, kerja di sana, itu bekerja sama dengan Dr. Agus Trianto dari Undip Semarang. Dan kita menemukan materi anti-cancer di level lab yang bisa menghentikan pertumbuhan sel kanker dari soft coral. Mbak Prita kan juga penyelam ini. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Wiratno. Baik, ini masih terkait dengan pendanaan. Banyak sekali pertanyaan mengenai pendanaan. Namun yang memang belum kita sentuh adalah mengenai innovative financing. Ini yang tadi berkali-kali dikatakan bahwa pendanaan dari pemerintah pusat saja tentunya tidak cukup begitu ya. Butuhkan pendanaan juga dari alternatif financing yang lain. Ada satu pertanyaan di sini dari Pak Devi Priambodo Kuswantoro. Di sini dikatakan bahwa, mohon maaf, saya, dari Pak Devi Priambodo. Dikatakan bahwa peluang pendanaan yang disebutkan, salah satunya adalah surat utang negara, terutama yang berprinsip syariah. Mesti terus dipromosikan Pak menurutnya, karena setelah COVID ini peluang penggalangan surat utang dari masyarakat kemungkinan akan sedikit menurun, tetapi kalau masyarakat mengetahui buat apa saja dana syariah mereka, saya rasa ini bisa menjadi satu peluang positif, karena di sini dikatakan bahwa saya juga ikut bangga karena bisa turut menjaga alam dengan pemberian surat utang ini. Semoga makin dirasakan oleh masyarakat yang saya rasa di era sekarang masih ingin hidup berprinsip syariah. Perlu koordinasi dengan Kemenq dengan lebih baik. Begitu. Ini mungkin mendorong mengenai pembiayaan dari sisi ini bisa diberikan tanggapan Pak Adi. Kemudian juga ada pertanyaan di sini terkait dengan pembiayaan adalah soal green budget tagging Pak, dari Pak dari Ibu Lufyana Larasati. Mengenai green budget tagging tingkat daerah dan desa, apakah sudah ada daerah atau desa yang di-tagging atau di-piloting? Begitu, itu pertanyaannya. Dan kemudian juga ada pertanyaan juga dari Pak Parlin Sinaga. Apakah dimungkinkan program CSR swasta bekerja sama dengan program Hayati ini? Begitu ya. Bagaimana mekanismenya? Misalnya apakah dimungkinkan budget dari swasta, programnya dari pemerintah? Begitu. Itu salah satu bentuk pertanyaannya. Bagaimana harapan terhadap sektor swasta terkait dengan pembiayaan terhadap Kehati ini? Dan pertanyaan terakhir masih soal pembiayaan, ini dari Pak Hendra Yusran Siri. Saya tertarik mendapat penjelasan potensi pendanaan melalui zakat. Apakah ada keterlibatan MUI dan organisasi keagamaan dalam justifikasi mustahik zakat? Serta sejauh mana perkembangan tentang obligasi yang berbasis lingkungan, karena pernah ada ORI khusus untuk mangrove. Baik, silakan Pak Adi, mungkin bisa menjawab terlebih dahulu Pak Adi.
Terima kasih Mbak Prita. Pertama dari Pak Devi ya, peluang pendanaan Sun itu sudah 2 kali kita terbitkan dan itu cukup booming di market. Ini akan terus kita lakukan karena budget tagging sudah hampir dari 2016 kita lakukan. Kita akan lanjutkan terus. Kita sudah tagging hampir setiap tahun itu kurang lebih ada 100 triliun ya. Nah, itu oleh karena kita coba juga ingin mobilisasi ke daerah. Ya. Daerah sudah ada, sekaligus pertanyaannya Bu Larasati tadi ya, sudah ada 11 Pemda yang berminat dan kita ingin menjangkau 34 Pemda, khususnya di provinsi dan kalau perlu ke daerah. Ya. Yang di daerah, khususnya yang di tadi saya katakan ecological fiscal transfer, itu sudah ada Gorontalo, sudah ada tadi sudah ada di Papua ya, Kalimantan Utara dan seterusnya. Itu datanya nanti bisa kita share, kalau memang perlu kita akan coba mobilisasi terus ya. Karena ini menjadi sebuah inovasi ya untuk pembiayaan dan pendanaan. Demikian halnya juga pertanyaan dari Pak Hendra ya, zakat, partisipasi swasta itu luar biasa dan bahkan dengan begitu banyak modality ya, baik dari zakat, CSR maupun dari sovereign wealth fund yang lain ya. Contohnya kita juga terlibat di dalam beberapa yang kemarin kontak itu beberapa artis atau beberapa wealth people itu coba kontak ke kita, ini gimana nih hutan kita, bagaimana ini ke hayati kita ya, seperti mereka juga in charge ke CSO-nya masing-masing. Nah oleh karena itu ini tentunya harus diakomodasi nih, gimana modalitinya. Nah kita sampai sekarang sudah ada Blended Finance Capital Indonesia Capital One. Itu melalui PT SMI yang bisa memobilisasi dana swasta maupun partner dari multilateral untuk bisa memobilisasi dana itu ke proyek-proyek yang adaptif dan mitigatif terhadap perubahan iklim. Pertanyaan dari Pak Parlin Sinaga, terima kasih itu ya Pak Parlin, itu untuk ke budgeting tadi bisa di channel through beberapa channel ya. Itu bisa juga berpartner dengan Pemda Pak Parlin. Kalau memang perlu ke Pemda itu ada beberapa concern untuk proyek-proyek yang ke sana ya. Dan yang menarik Bapak Ibu, kita di tingkat multilateral itu perhatian itu bahkan sampai kemarin kita bisa showcase pembangunan jalan tol di Sumatera. Ada concern dari masyarakat pencinta gajah di sana. Sehingga pas ini dibangun jalan tol nanti gimana gajah melintas. Akhirnya kita buat jembatan gajah. Mungkin bisa dicek itu di teman-teman PUPR. Kita udah ada bikin beberapa jembatan gajah. Ini adalah pembangunan infrastruktur. Terima kasih, Mas. Benar ya, itu. Yang ya nggak Pak ya. Nah itu adalah pembangunan yang berapa istilahnya arus utama terhadap kehayati di infrastruktur. Nah ini kembali dunia itu akan lebih cantik, lebih indah pada saat kita membangun dengan perspektif terhadap climate change dan kehayati ini ya, gitu. Terima kasih. Baik, ingin menambahkan kembali Pak Arifin, silakan. Terima kasih Mbak Prita. Jadi selain potensi pendanaan dari hutang maupun dari luar negeri yang ada, sebetulnya masih banyak potensi lain yang bisa kita gali, kita ekspor. Seperti yang kami sampaikan tadi, misalnya adalah environmental fiscal reform. Kita kenakan pajak lingkungan, kita berikan insentif kepada swasta atau pemerintah daerah yang peduli terhadap lingkungan, juga fiskal transfer yang lebih pro kepada konservasi. Ini yang perlu kita gali bersama dengan teman-teman KM nanti. Itu PR kita. Nah, selain itu juga sudah praktek bagus di lapangan. Ada satu 7 desa di Jambi yang saya baca dari Detik.com. Itu dia hidup dari jual angin. Jadi selama pandemi ini dia dapat sekitar 2-3 miliar karena dia jualan karbon. Intinya selama setahun terakhir tidak ada satu pohon pun ditebang. Dan itu dihargai oleh pihak pembelinya dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Itu tapi memang saya baca lagi prosesnya sangat panjang karena harus ada pionirnya, harus ada pihak-pihak pembinanya yang menyambungkan dengan para pembelinya dan tapi bisa intinya. Nah, itu akan kita replikasi di beberapa wilayah. Nah, bagaimana mengintegrasikan program swasta dengan program pemerintah? Itulah yang kita lakukan saat ini. Kita melakukan melalui framework, melalui kerangka Sustainable Development Goal. Di mana kita
sepakati bersama apa saja program yang akan dilakukan pemerintah dan di mana non-state actor bisa berkontribusi. Itu sudah kita lakukan. Konservasi ini salah satu goal juga dari SDGs, bisa di goal 13, darat maupun goal 14 untuk ekosistem laut. Jadi itu terbuka lebar itu dan sudah didiskusikan bersama. Kita membuat rencana aksi nasional juga mengajak semua pihak. Nanti pemerintah daerah membuat rencana aksi daerah juga mengajak semua pihak, baik itu akademisi, dunia usaha, lembaga swadaya. Nah, terakhir terkait zakat tadi. Apakah zakat ini sudah bicarakan MUI dan sebagainya? Ini sudah kita implementasikan dalam mendukung tujuan Sustainable Development Goals. Ada satu buku yang judulnya adalah Fikih Zakat for SDGs yang disusun bersama oleh Badan Amal Zakat, UIN Syarif Hidayat Jakarta dan juga MUI. Intinya adalah zakat bisa digunakan untuk mendukung program SDGs yang mendukung kemaslahatan. Dan ini sudah diimplementasikan di Jambi, di mana ada sekitar 7 desa juga yang selama puluhan tahun merdeka tidak pernah mendapat fasilitas listrik. Akhirnya melalui zakat dan juga dari Pemda, kemudian dari SDM dibangunlah pembangkit listrik mikrohidro perangkat air. Di sini itu contoh bagaimana zakat bisa digunakan. Supaya air tetap mengalir, itu sumber airnya harus dijaga. Artinya konservasi alamnya juga harus dijaga. Disitulah peran aneka keragaman hayati menjadi etik. Jadi kita melihat ini dari hulu sampai hilirnya. Bagaimana zakat bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Memang saya belum lihat hukum-hukum mustabiknya seperti apa, tapi intinya fikih ini membolehkan zakat digunakan untuk kemaslahatan umat yang sifatnya umum. Mungkin demikian tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arifin. Baik, kita masih memiliki waktu 30 menit lagi begitu ya. Ada sesuatu yang masih belum bisa terjawab dengan tajam begitu di sini ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, adalah terkait dengan gap pembiayaan. Bagaimanapun kemudian kita tahu bahwa untuk menjaga keanekaragaman hayati Indonesia itu membutuhkan pendanaan. Dan pendanaan tidak bisa sepenuhnya bergantung kepada pemerintah pusat. Itu yang kita tahu bahwa ada gap di sana. How to closing the gap? Innovative financing tadi Bapak katakan berkali-kali begitu ya oleh para narasumber. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada inovatif financing lain yang akan dikembangkan oleh pemerintah atau akan didorong sebagai satu prioritas menilik kondisi COVID saat ini? Silakan Pak. Silakan Pak Adi atau Pak Arifin mungkin bisa menjawab terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Rita. Saya mungkin ini dulu menggarisbawahi pentingnya pemerintah juga siap untuk menerima investasi dari luar. Salah satu indikasinya adalah bahwa kita mempunyai Kementerian Maritim dan Investasi sekarang ya. Dan itu adalah kita ingin mencoba melihat secara kreatif peluang-peluang tadi, Bapak Ibu, pendanaan atau interest dari bisnis dari ini ya. Nah, oleh karena itu kita harus siap nih menerima itu ada konsekuensinya. Mungkin mirip seperti kalau kita pergi ke Bali ya. Jadi seluruh Pemda seperti itu sudah siap untuk menerima turis asing. Gitu. Nah, ini investasi asing juga begitu. Kalau memang kita ingin mendorong kapasitas kita untuk mendapatkan pendanaan yang begitu besar, apalagi dari carbon market misalnya, kita harus mulai duduk bersama meningkatkan institutional capacity kita. Bahkan saya ingin mendorong supaya keanekaragaman hayati itu punya modul ya, punya modul di pendidikan di sekolah-sekolah kalau perlu, di sejak dini ya, dan bahkan nanti secara profesi. Di Kementerian Keuangan kita ingin mencoba mendorong carbon credit mechanism. Ya, kita ingin mendorong pendanaan perubahan iklim itu melibatkan karbon ekonomi, ya seperti itu. Dan ini perlu peningkatan kapasitas kita untuk lebih pro terhadap green business, ya circular economy misalnya. Jadi kita harus memikirkan bisnis itu tidak hanya sejak menginisiasi untuk mencari profit, tapi juga mencari profit yang jangka panjang, menjaga lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati yang asri seperti itu.
Dan itu harus kerjasama pusat, daerah, dan multisektor, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Adi, ini terkait tadi berkali-kali disebutkan bahwa ada antusiasme dari masyarakat untuk kemudian bisa ikut berpartisipasi melalui Islamic Fund begitu ya. Kita pernah melakukannya dengan Green Sukuk, Pak. Green Sukuk yang dilakukan kemarin tahun 2018, saya catat cukup besar yang dihasilkan, ada 1,25 billion USD. Catatannya bagaimana Pak terkait dengan Green Sukuk ini? Apakah Green Sukuk ini masih bisa didorong lebih lanjut dan bagaimana dengan pemanfaatannya? Apakah benar-benar bisa langsung berdampak terhadap pemeliharaan lingkungan sesuai dengan nama dan kebutuhannya? Jadi begini mekanismenya. Green Sukuk itu muncul setelah kita melakukan budget tagging. Jadi budget, karena semua penerbitan sukuk harus ada underlying project yang memang benar-benar green. Nah, itu di sana kita bekerja sama dengan Bappenas, bahkan ke lingkungan hidup, untuk memastikan bahwa kita punya project yang green. Dan itu bisa merge atau bisa match dengan mekanisme di sukuk. Dan itu sudah ada terlibatan dari masyarakat ekonomi syariah. Dan oleh karena itu, kita sudah 2 kali nih sukses melakukan ini. Ini bukan kali ini aja, mungkin ke depan kita bisa ingin dorong terus. Nah, itu mulai dari komitmen dari pimpinan kita, untuk mulai mendorong proyek-proyek yang green, kita label, kita tagging, terus kita fix. Dan bahkan ada kemudian inovasi yang lebih besar lagi ke depan untuk melibatkan tadi Bu, CSR, ya, foreign direct investment, filantropis, dan seterusnya. Terima kasih. Bagaimana kemudian dengan mekanisme baru Pak? Adakah kemungkinan pengembangan mekanisme baru seperti debt to nature swap, seperti itu misalnya? Iya. Nah, itu menarik, Ibu. Jadi sekarang ini kan di era COVID-19, negara itu memiliki perhatian yang penuh bahwa kita sudah punya Disaster Authority, ya, BNPB. Tetapi kita belum memenuhi kebutuhan financing apabila disaster itu begitu besar, seperti COVID-19 dan bencana alam misalnya, seperti itu. Nah, itu magnitude-nya bisa sampai 1,4 sampai 1,9, bahkan 2% dari GDP. Nah, konstelasi sekarang COVID-19, contohnya kita harus membuat mekanisme perpu, ya. Karena apa? Karena kapasitas fiskal kita terbatas. Nah, begitu nanti kita punya seperti di Jepang misalnya, resiliensi terhadap bencana itu kita punya lembaga yang namanya semacam financing support untuk reasuransi bencana, ya, atau disaster risk financing initiative. Nah, itu yang lagi kita coba godok bersama tim World Bank dan partner kita di ASEAN, untuk kita bisa bersama-sama pooling itu, resources, seperti itu. Dan walaupun kelembagaannya ke depan kita bisa perkuat, ya, yang ada di kita, khususnya untuk mendukung adaptasi dan mitigasi dari potensi bencana karena climate change. Baik. Terima kasih Pak Adi. Mohon maaf terputus, apakah masih ingin dilanjutkan Pak Adi? Silakan. Ya, mungkin yang kedua terkait tadi, Ibu, yang inovasi, ya. Inovasi harus dilakukan di berbagai lini. Karena saya melihat, ya, partisipasi GCF itu masih kecil. Kita baru 3 proyek, saya baru dapat dari Semarang. Yang mana yang lain? Nah, seperti itu. Jadi lebih banyak kita ingin mendorong inovasi itu dari pelakunya, dari swasta, dari Pemda, dari masyarakat, dari CSO. Ayo kita duduk bersama, gabung. Kita harus menggerakkan potensi yang luar biasa besar di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Saya ingin ke Pak Arifin lagi. Pak Arifin tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, bahwa ingin mendorong agar kemudian private sector, kemudian masyarakat, kemudian juga untuk ikut bersama-sama begitu ya. Kita urung sama-sama untuk kelestarian untuk biodiversity Indonesia. Nah, permasalahannya Pak, bagaimana strategi pemerintah untuk kemudian membuat ini menjadi menarik, investasi yang berbasis green, begitu ya, tadi dikatakan oleh Pak Adi Budiarso, ini menjadi sesuatu yang menarik begitu Pak. Bagaimana Pak? Terima kasih. Menambahkan yang disampaikan Pak Adi tadi, seperti disampaikan oleh Pak Adi dan Pak Wiratno, kekayaan biodiversity kita itu sangat-sangat besar. Bahkan bersama Amazon di Brasil, kita menjadi paru-paru dunia. Nah, untuk itu saya sepakat tadi bahwa inovatif financing seperti debt or nature swap perlu dihidupkan lagi, lebih gencar lagi. Juga biodiversity offset perlu segera dikembangkan, termasuk tadi pay for success mechanism. Ini yang penting. Jadi inilah tadi
bagaimana kita bisa menghargai yang sudah sukses dalam bisnis maupun dalam berbagai upaya untuk mengembangkan green environment ini. Itu yang akan kita kembangkan. Nah, kita tahu bahwa ujung tombak dari semua kegiatan ini adalah pemerintah daerah. Makanya kami sangat bersemangat bagaimana mengembangkan fiscal transfer yang lebih peduli kepada aspek konservasi ini. Jadi kita sedang mengembangkan melalui dana inisiatif daerah tadi penghargaan kepada kabupaten maupun provinsi yang betul-betul menjaga konservasi biodiversitas. Nah, itu masih dalam konsep. Jadi mereka akan semangat. Kalau sudah bekerja tapi nggak ada penghargaan, kan mereka akan kurang semangat. Jadi selain penghargaan dalam bentuk-bentuk award, penghargaan bahwa kabupaten ini betul-betul kabupaten konservasi dan sebagainya, juga dalam bentuk insentif pendanaan. Termasuk juga kepada dunia usaha. Jadi dalam framework SDGs, setiap tahun melalui annual conference for SDGs, kita memberikan penghargaan kepada masing-masing non-stakeholder yang aktif mendukung goal-goal dari SDGs. Nah, kita ada punya goal konservasi daratan goal 13 dan konservasi laut goal 14. Tentunya ini juga salah satu nilai tambah atau dorongan untuk lebih menarik lagi. Selain memberi dorongan, kita juga mewajibkan. Jadi sekarang bersama Otoritas Jasa Keuangan, itu semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta wajib menerbitkan namanya Sustainability Report. Jadi bahwa perusahaannya sudah peduli terhadap lingkungan. Kalau dia bekerja di bidang pertanian atau kehutanan atau perkebunan, tentunya dia harus menjaga betul biodiversitas di wilayah mereka. Ini salah satu paksaan atau dorongan agar mereka komplain, tapi juga penghargaan juga tercapai. Mungkin demikian. Baik. Terima kasih Pak Arifin. Ada satu pertanyaan mungkin ke Pak Wiratno di sini. Pak Wiratno, ini terkait dengan salah satu pembiayaan tadi dikatakan investasi ke depan yang bisa didorong berkaitan dengan investasi bioprospecting ini gitu ya. Kita berusaha untuk menjaga agar investasi ini tetap begitu ya, tetap memperhatikan lingkungan hidup, itu yang berusaha dijaga. Bagaimana potensinya Pak? Mungkin Pak Wiratno ada data-data terkait dengan potensi pembiayaan berkaitan dengan bioprospecting ini. Sebelum ke situ saya ingin sampaikan bahwa kita dari Green Suko kita udah dapat ya, terus bertambah. Kita berharap bertambah. Tahun 2018 itu 51 miliar, tahun 2019 97 miliar, tahun 2020 124 miliar, dan 2001 diproyeksikan 161 miliar. Ya, terutama ini untuk infrastruktur di taman-taman nasional, Mbak. Ya. Dan kita berharap kalau bisa SPSN ini bukan hanya untuk infrastruktur, tapi juga bisa untuk operasional cost kita. Ya, mengembangkan kerjasama dengan masyarakat. Misalkan tadi saya punya kelompok masyarakat yang 600.000 hektar, ya, kemitraan konservasi, itu perlu pendampingan, perlu penguatan untuk mulai dari processing produk sampai pemasaran dan seterusnya. Ini kalau Green Suko bisa mendukung itu akan sangat baik. Dana Dirjen KSDAE kemarin hampir 2 triliun lebih sedikit dan berkurang karena COVID. Tapi sehingga persentase ini meningkat terus dari Green Suko. Saya kira kita berharap bisa untuk pengembangan infrastruktur wisata dan untuk operational cost, membantu kita untuk pengamanan. Untuk biaya itu satu. Yang kedua, saya setuju tadi dengan semua model-model pembiayaan itu perlu segera kita duduk bersama. Ada fiscal transfer, ada biofin, ada offset, ada DNS ya. Ada yang belum didorong lebih bagus lagi, tadi sudah dilisted di Bursa Efek. Itu ada CSR perusahaan-perusahaan. Ya, kalau saya bilang kalau harimau di Riau itu banyak menjadi korban adalah siapapun di Riau yang investasi di sana itu harus membangun konsep CSR yang solid. Yang mungkin idenya adalah semacam trust fund di provinsi. Ini menurut saya.
Dan BDLH tadi juga bisa juga didorong untuk daerah-daerah provinsi yang banyak konflik. Di Riau ini dalam 2 tahun lebih dari 20 konflik harimau yang kita selesaikan. Di Kalteng juga orang hutan ya kita selesaikan. Tapi ini semua harus menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga saya setuju mereka harus diberi reward, tapi juga mereka harus berkontribusi terhadap perubahan-perubahan land use yang menyebabkan berkurangnya atau hilangnya atau terfragmentasinya habitat satwa liar. Kebanggaan kita. Yang terakhir mengenai bioprospecting, saya berharap ini di Ciremai ini ditemukan mikroba yang untuk percepatan pertumbuhan tanaman sehingga dia tidak perlu pakai pupuk. Ada mikroba juga yang di anti hama sehingga dia tidak perlu pestisida. Ya, jadi semuanya ke green agriculture sebetulnya. Semua itu datang dari Taman Nasional. Jadi sebenarnya bioprospecting ini sangat prospek, tapi kita harus bisa duduk bersama untuk mengembangkan apa yang sudah ada dan menemukan hal baru dari kawasan hutan kita. Saya kira catatan saya itu dan optimis agar ada pendanaan khusus untuk pengembangan bioprospecting, baik dari Bappenas maupun dari mitra-mitra kita. Terima kasih, Mbak. Baik. Terima kasih. Sekarang kami akan berikan kesempatan bagi 3 orang yang raise hand untuk bertanya. Tadi Pak Parlin sudah ya. Kemudian Pak Afif Sarifudin Yahya, silahkan. Jika Anda bertanya, mohon maaf, pertanyaannya singkat padat ya Pak ya, mengingat waktu. Silahkan Pak Afif. Halo Pak Afif. Baik, kalau begitu saya akan beralih berikutnya kepada Ibu Husna. Ibu Husna Latifah, silakan Bu. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Halo? Ya, Ibu Husna. Baik, kalau begitu saya akan beralih lagi kepada penanya berikutnya. Di sini ada Pak Parlin Sinaga. Pak Parlin, silakan. Kesempatan untuk Anda bertanya, Pak Parlin. Saya sudah meng-unmute Anda. Baik, ada? Baik, kalau tidak ada, saya akan beralih ke penanya selanjutnya. Ibu Hana. Ibu Hana, silakan Ibu Hana jika ingin bertanya. Ya, sayang sekali tidak ada juga Ibu Hana. Saya sudah meng-unmute. Silakan Ibu, tidak ada. Baik, berikutnya saya akan ke Ibu Rosi. Ibu Rosi, silakan. Halo, Ibu Rosi, silakan. Ada pertanyaannya, silakan Ibu Rosi. Ibu Rosi, tidak ada juga. Baik. Mohon bagi yang bertanya dan raise hand, tolong standby ya Bapak Ibu ya, agar ada kesempatan bagi Anda untuk bertanya. Baik, berikutnya Bapak. Ya, sorry, ini dengan. Saya mau Parlin Sinaga tadi saya mau ngomong langsung. Oh, baik. Pak Parlin, baik. Pertanyaan Anda silakan singkat padat ya Pak Parlin ya. Ya, sebenarnya itu bagian pertanyaan yang saya sudah tuliskan, tapi karena belum sempat terbaca. Sudah. Ada satu lagi nggak yang Pak Wiratno terkait yang antisipasi COVID terhadap kebun binatang. Jadi ya itu kan bagian dari Kehati juga mempertahankan Kehati. Usul saya yang mungkin bisa jadi konkret kali, ini kan zamannya medsos ya. Jadi mungkin persatuan kebun binatang itu bisa bisa kreatif lewat medsos, lewat YouTube atau apa untuk mungkin crowdfunding untuk para donatur untuk khususnya pencinta-pencinta binatang atau hewan ya kan. Jadi supaya bisa membantu pendanaan di kebun binatang. Itu saja Bu Prita Lora. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Parlin ya, usulan untuk crowdfunding. Baik, berikutnya saya akan persilakan Bapak Agre ya di sini. Silakan Pak Agre. Mohon maaf tidak terlihat. Pak, iya, tidak ada. Saya sudah meng-unmute, tidak ada. Pak Agresvian. Saya sudah meng-unmute. Halo? Tidak ada ya. Baik, kalau begitu Ibu Sri Wulandiana, silahkan. Saya sudah meng-unmute.
Baik, panitia mungkin bisa dibantu untuk meng-unmute karena saya coba meng-unmute tidak bisa. Masih ingin bertanyakah Ibu Sari Wulan? Baik, Ibu Hana silakan. Baik, tampaknya terdapat kendala teknis Bapak Ibu hadirin sekalian sehingga tidak kami mohon maaf jika audiens yang bertanya dengan raise hand tidak bisa semuanya kami dengarkan. Kami mau coba satu kali lagi. Ya, Ibu Laila. Ini dengan siapa, Ibu? Bukan. Edi. Baik. Bapak Edi, Bapak ingin bertanya, silakan Pak Edi. Oh ya, di daerah kami itu ada namanya Taman Nasional Rawa-Aupa yang sekarang ini harus diakui sedang mengalami penurunan kualitas tentang keanekaragaman hayati. Gitu. Kira-kira apa langkah strategis yang berhubungan dengan riset untuk menyelamatkan degradasi Taman Nasional tersebut? Sementara masalahnya di mana, Pak? Masalahnya di mana? Di pendanaan atau bagaimana? Kita lagi fokus bicara soal pendanaan. Ya, pendanaan. Tentu pendanaan, Mbak. Baik. Terima kasih. Baik, silahkan Pak Wiratno. Langsung ditanggapi Pak Wiratno sebelum nanti kita akan closing bersama. Ya, Rawa-Aupa ini salah satu disebut sebagai wetland ya, sebagai Ramsar site. Daerah penting untuk lahan basah. Bagian dari kesepakatan kita di Ramsar. Ada problem perambahan di sana, Mbak, dengan kakao dan sebagainya. Maka kita inginkan ada kerjasama, bukan hanya masalah pendanaan, tetapi cara kerjanya harus dengan masyarakat dan menyelesaikan persoalan-persoalan perambahan. Dan ada masyarakat ada di sana juga yang perlu kita bantu. Saya kira kita akan bekerja sama dengan local university ya, local activist untuk bersama-sama mendesain bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk salah satunya itu tadi pendanaan. Jadi banyak persoalan lain yang kita dorong untuk bagaimana misalkan bisa mengembangkan kemitraan konservasi sehingga perambahan coklat tidak bertambah luas, perburuan satwa dan seterusnya, mengembangkan ekowisata bersama masyarakat, misalkan community based ecotourism juga satu yang prospektif di sana. Saya kira banyak sekali yang harus kita dorong untuk bekerja sama bersama-sama masyarakat dan local university, local activist di tingkat sana, di Kendari dan sekitarnya. Optimis, Pak? Optimis, baik. Untuk crowdfunding untuk kebun binatang bagaimana, Pak? Iya, beberapa kebun binatang membuat inovasi, bisa dilihat di medsos, tentang kegiatan mereka merawat satwa, kondisi satwa, seperti TSI di Puncak, juga TSI di Bali, dan banyak inovasi yang dikembangkan oleh kebun-kebun binatang, tapi juga pengalaman kita menyatakan bahwa mereka harus membangun sistem manajemen yang baik, ya kesehatan satwanya, kebersihan lingkungannya, sehingga tidak terkesan satwa itu dikomersialkan ya untuk kepentingan bisnis. Karena misi kebun binatang adalah more than 60% adalah education ya, public education, dan membuat orang cinta pada satwa mulai dari kebun binatang kemudian mereka pergi. Jadi kisah tentang database atau display di kebun binatang dan para kiper yang mampu menjelaskan tentang manfaat satwa itu, sejarahnya, ya misalkan gajah ini mewakili gajah, misalkan gajah di Bonbin Gembiroloko mewakili gajah yang ada dari Seblat misalkan, Bengkulu, kisahnya di lapangan, di habitat alaminya seperti apa harus bisa dijelaskan. Jadi meningkatkan quality dari pelayanan edukasi di kebun binatang itu juga sangat penting untuk menarik crowded funding dari masyarakat untuk membantu. Baik. Itu Mbak, kira-kira Mbak. Baik Pak Wirano, terima kasih banyak. Baik, demikian akhir dari diskusi kita kali ini. Sebagai closing statement, Bapak Ibu, audiens kita akan dengarkan para narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Namun sebelumnya, sebelum kita mendengarkan closing statement, saya sampaikan di sini di layar Anda dapat terlihat ini adalah link
link untuk Anda mendownload materi-materi dari para narasumber. Jadi silahkan, ini adalah linknya untuk Anda mendownload materi-materi dari narasumber. Dan silahkan Anda juga melakukan registrasi yang sudah dibagi di laman chat untuk melakukan registrasi kehadiran. Dan sebagai closing statement, saya akan minta para narasumber untuk menjawab satu pertanyaan yang sama. Yaitu, tolong Pak dijawab 3 hal. Inovatif financing yang menurut Anda paling potensial dikembangkan setelah 2020 untuk keanekaragaman hayati Indonesia. Silahkan bisa dijawab dari Bapak Nas terlebih dahulu, Pak Arifin. Silahkan 3 inovatif financing yang paling potensial untuk dikembangkan untuk pembiayaan pasca 2020. Silahkan Pak. Terima kasih. Yang pertama adalah ecological transfer ke daerah. Kita punya skema-skema pendanaan untuk daerah, baik itu DAK maupun BID. Itulah yang paling mungkin untuk kita lakukan, karena itu tidak tergantung siapapun. Itu tergantung kemampuan dan kemauan dari pemerintah pusat untuk melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan potensinya cukup besar adalah tadi kita hidupkan kembali Eco Nature Swap tadi. Itu juga sudah terbukti bisa jalan, tinggal pelaksanaannya yang perlu lebih ditata kembali dengan Norway dan sebagainya sudah jalan. Tentunya banyak negara lain yang bisa melaksanakannya juga. Yang ketiga tadi kita perlu ecological financing reform, termasuk tadi pengenaan pajak insentif lingkungan, kemudian pengadaan yang taat lingkungan, dan 3 hal itu yang kita harapkan. Termasuk juga partisipasi dari non-state actor melalui platform SDGs tadi, itu yang selama ini sudah jalan dan saya optimis itu bisa dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arifin. Berikutnya kemudian kami minta kepada Bapak Adi Budiarso, silahkan Pak Adi Budiarso. Terima kasih Mbak Prita. Saya kembali mengulang betapa pentingnya kita kolaborasi. Oleh karena itu dalam pendanaan, alternatifnya kita ingin melanjutkan budget tagging di tingkat pusat dan daerah. Kemudian yang kedua, kita ingin coba untuk mendorong GCF partnership. Kita Green Climate Fund, kita siap untuk diseminasi lebih lanjut ke menjangkau partner yang lebih luas. Dan yang ketiga adalah carbon credit financing, Bapak Ibu. Ini yang sedang kita coba rancang supaya ada carbon cap, carbon trade, dan carbon credit discussion in the future. Thank you so much. Baik, terima kasih Pak Adi. Pak Wiratno silakan terakhir Pak. Ya, menambahkan tadi ya, itu peluang CSR para pihak itu besar sekali untuk membantu. Kalau saya konkret di lapangan ya, CSR perusahaan-perusahaan baik sawit, HTI, APA ini kita dorong terus untuk mengembangkan kerjasama di tingkat lokal, pendanaan maupun dukungan lain. CSR. Kemudian juga pengembangan, saya masih ingin juga SPSN ya, Green Suku ini dapat juga ditingkatkan di Kementerian LHK, bukan hanya infrastruktur untuk wisata alam, tapi juga untuk mendukung operasional cost. Yang lain, saya kira kalau bisa seperti infrastruktur kawasan lindung tadi, fiscal transfer dan ecological transfer untuk daerah-daerah mendapatkan menyelamatkan hutannya yang dipakai bukan kayunya tapi bioprospectingnya dan dapat transfer, fiscal transfer, tapi juga pendampingan teknikal dari pakar-pakar itu sangat keren. Dan itu belum pernah ada. Pemda memerlukan bukan hanya transfer dana, tapi juga pendampingan technical know-how untuk mengembangkan bioprospecting. Saya kira itu Mbak catatan saya. Yang terakhir, kalau mau melihat keindahan taman-taman nasional dan taman wisata alam, bisa dilihat sekarang kita sedang lomba foto dan video di Ayu Taman Nasional _official. Terima kasih Mbak Prita.
Baik, Arifin, terima terima kasih teman-teman, kasih. Mas. Terima kasih. Nanti kami tayangkan lagi Pak videonya Taman Nasional biar orang semangat pergi ke Taman Nasional. Terima kasih, Baik, Mbak. terima kasih para narasumber. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk Pak Arifin. Terima kasih banyak. Kemudian juga terima kasih untuk Bapak Wiratno. Terima kasih juga untuk Pak Adi Budiarso. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian dimanapun Anda berada. Tepuk tangan juga untuk Keanekaragaman Hayati Indonesia di hari Keanekaragaman Hayati nanti tanggal 22 Mei. Diskusi yang sangat menarik begitu ya. Yang jelas kita tahu ada berbagai prioritas yang tampaknya bisa dilakukan untuk pembiayaan gitu menurut masing-masing narasumber. Yang jelas kita tangkap bahwa sangat diperlukan untuk terus mengembangkan inovatif finance solution. Karena bagaimanapun lagi-lagi kita tidak bisa hanya bertumpu kepada pendanaan dari pemerintah pusat. Perlu satu inovatif financing yang juga menarik untuk kemudian sektor swasta untuk kemudian juga tertarik untuk masuk. Kemudian juga perlu satu pengembangan lagi bagaimana biodiversity financing ini bergeser dari pembiayaan tradisional kepada pembiayaan yang lebih inovatif. Ini perlu lagi kemudian dikembangkan. Tadi juga dikatakan pemerintah ada budget tagging dilakukan, kemudian ecological fiscal transfer. Semoga hal-hal ini bisa dapat selesai dengan cepat begitu untuk kemudian mendorong perubahan financing di biodiversity financing di Indonesia. Dan kemudian yang ketiga yang saya catat juga lagi-lagi penting adalah memperkuat partnership antara stakeholders ya, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, antar kementerian lembaga dan kemudian semua pihak, baik itu private sector, community, NGO. Baik, itulah dia kesimpulan dari perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di webinar kita kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber, terima kasih untuk penyelenggara, KLHK juga Biofin dan UNDP yang sudah menyelenggarakan. Dan sebagai penutup, kami akan tayangkan kembali untuk Anda ini video Taman Nasional ya Pak Wiratno ya, agar semangat ke Taman Nasional. Adakah salam untuk ke hati Pak, salam lestari atau apa Pak sebagai kita penutup sama-sama? Salam lestari, salam tangguh, salam sehat. Baik, Bapak sama-sama kita buka sama-sama ini kita ya, hadirin kita buka sama-sama mikrofon kita, sama-sama kita ucapkan dipimpin oleh Pak Wiratno biar kita punya semangat bersama. Silakan Pak Wiratno. 3, 2, 1. Salam lestari, salam lestari, tangguh, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Apakah kalian ingat saat melangkahkan kaki di sana, berpeluh di bawah sinar mentari, Padahal ada yang lain merasakan semilir angin, berlindung dari dinginnya gunung, menyelam di antara terumbu karang, atau sekadar menyapa satwa dan menikmati rimbun belantara. Aku ingat, untuk saat ini kita biarkan mereka berbenah, yang nanti mereka akan menyambut kita dengan senyumnya. Aku berharap kita semua bisa sabar menanti, hingga waktunya kita bertatap kembali di Taman Nasional.